Itu kamu. Suara itu mendapat kejutan dan ketakutan. Lu Yun berbalik untuk melihat seorang pria muda muncul entah dari mana dan menatapnya dengan kaget. Oh, Lu Yun berhenti. Dia juga mengenali lawannya. Sebelum mereka menginjakan kaki di jalan melalui Laut Darah, pemuda itu telah menawarkan untuk bergabung dengan Lu Yun dan King Han, dan Lu Yun telah setuju. Namun, bandnya tidak memiliki cukup keberanian untuk mengikuti Lu Yun pada akhirnya. Siapa yang mengira dia akan berhasil sampai ke babak ketiga? Aku tidak menyangka kamu masih berada di alam hampa yang dirasakan. Kata pemuda itu. Permisi. Dia berbalik dan menghilang ke kejauhan. Terperangkap lengah, Lu Yun mendengus dan menggelengkan kepalanya pada punggung pemuda yang mundur. Itu bukan pengecut. Dia mengenal dirinya dengan baik. Dia telah berkembang lebih jauh ke alam kekosongan yang dirasakan, tapi dia tetap tidak akan menjadi tandingan Lu Yun. Gelombang kejut pertempuran berjalan dari kejauhan. Banyak pembudidaya melancarkan bentrokan hebat setelah bertemu satu sama lain, menandai babak ketiga ini sebagai binatang yang berbeda sama sekali. Meskipun kontestan harus saling melenyapkan untuk bertahan hidup di dunia berdaulat juga, ronde ketiga jauh lebih kejam. Hanya 36 orang yang akan dibiarkan berdiri pada akhirnya. Lebih penting lagi, seseorang akan mendapatkan hadiah dari Sovereign Ranking dengan menghilangkan pembudidaya lainnya. Semakin banyak pembudidaya yang dihilangkan, semakin besar hadiahnya. Berbaring rendah dan mempertahankan kekuatan bukan lagi pilihan. Mencegah eliminasi dengan melakukan itu juga akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan peluang keberuntungan, alasan yang tepat mengapa para kultivator berpartisipasi dalam Sovereign Match. Perbedaan antara pertemuan ini dan turnamen senja 3 tahun lalu adalah siang dan malam. Mereka yang telah melampaui 10 raja selama ronde kedua tidak mempertahankan kekuatan mereka, perse. Mereka hanya diam tentang keuntungan mereka. Setelah memasuki babak ketiga, tidak ada yang akan menarik pukulan mereka lagi. Semua orang terlibat dalam pertempuran sejauh mata memandang, dan setiap makhluk hidup yang terlihat adalah musuh. Bahkan mereka yang berasal dari sekte atau klan yang sama saling bertarung dengan sengit. Tidak ada yang mau ketinggalan dan memiliki peluang yang seharusnya menjadi milik mereka terlepas dari jari mereka. Segera, Lu Yun bergabung dalam keributan juga. Lawannya adalah seorang pembudidaya alam kosong yang terurai. Pada tingkat ini, dia memperoleh wawasan tentang langit dan bumi dan memanfaatkan kekuatan alam untuk memperkuat dirinya sendiri, memungkinkan dia untuk bernapas bersama-sama dengan dunia. Setiap gerakan yang dia lakukan menghasilkan kekuatan besar. Dia tidak membawa harta apapun, tetapi cakar besinya meninggalkan retakan di arena di bawah kakinya dan hampir merobek Lu Yun hanya dalam beberapa detik yang lalu. Sayalah seperempat li dari Istana Surgawi Kabut. Bertemu dengan baik, pria itu dengan sopan menyapa Lu Yun dengan salut kepalan tangan setelah pertukaran tunggal. Rambut panjangnya berwarna hijau botol, dan ada sepotong batu giok berwarna zamrud yang tertanam di antara alisnya. Lu Yun menarik napas dalam-dalam saat melihat arena yang robek, wajahnya sedikit pucat. Jika serangan itu mendarat, dia akan terbunuh saat itu juga. La seperempat li dari Mistland tatapan Lu Yun menjadi gelap. Saya pikirlah seperempat Guhong adalah jenius terbesar dari Mist. Saya tidak akan pernah bisa melampaui dia jika dia tidak mati. La seperempat li mempertahankan senyum lembut sepanjang tanggapannya. Fakta bahwa saudara laki-laki Dao ini berhasil menghindari pukulanku berarti kita berdua tidak akan bisa mengalahkan yang lain dalam waktu dekat. Karena itu masalahnya, saya akan pergi. Dia berbalik dan berjalan menjauh dari bentrokan mereka tanpa ragu-ragu. Itu benar, pertarungan eliminasi ini dirancang untuk yang kuat. Lebih pintar memburu yang lemah daripada membuat yang kuat membuang waktu satu sama lain. Lu Yun tertawa terbahak-bahak. Tapi jadi apa? Kehendak Dao abadi mengirim pedang Dao ke King Han sebagai jebakan, dan dia hampir jatuh cinta padanya. Itu sudah cukup bagiku untuk mempertimbangkan kehendak Dao abadi sebagai musuhku juga. Senyumnya berubah menjadi ganas. Aku akan melakukan yang sebaliknya. Aku akan mengejar ikan besar itu. Astaga, dia menghilang tanpa jejak. 1, 2, 3. Petir ungu melesat keluar dari tubuh Raja Petir, membunuh semua pembudidaya di depan matanya. Dia terlalu kuat, setelah mencapai puncak dunia kosong yang belum terpecahkan di dunia berdaulat. Setelah kembali ke Destiny City, dia memasukkan langit dan bumi ke dalam tubuhnya dan naik ke alam kosong yang kembali. Meskipun dia kemudian menemui kematiannya di tangan seorang Dao abadi, kebangkitan dari Life Glip telah mengembalikannya dengan semua kekuatan dan kultivasinya yang utuh. Dia masih tetap di puncaknya. Bentuk sejati Thunder Lord adalah binatang guntur ungu, lahir dengan karunia memanipulasi guntur dan kilat. Meskipun spesiesnya tidak termasuk dalam garis keturunan emas atau perak, mereka adalah garis keturunan utama juga. Garis keturunan emas dan perak telah bersumpah setia pada Pulau Melayang, sementara binatang guntur ungu adalah suku roh monster teratas di 10 negeri.
Cahaya ungu berderak di sekitar Raja Guntur, melingkarkan roh monster dalam awan listrik bertegangan tinggi. Hanya dalam selusin napas waktu, puluhan pembudidaya dari berbagai faksi menjadi abu. Karena pembudidaya tidak dapat menggunakan harta mereka di sini, roh monster yang sangat berbakat seperti Raja Petir hampir dapat menyapu mereka tanpa tantangan. Perwakilan dari 10 negeri di Destiny City menyeringai sangat lebar sehingga wajah mereka terancam pecah. Tidak lama ke babak ketiga, Raja Guntur telah membunuh lebih dari 100 pembudidaya. Selama dia tidak bertemu dengan para pembudidaya alam kosong lainnya yang kembali, Raja Guntur akan mampu menyapu bersih kompetisi dan menjadi salah satu dari 36 penguasa. 10 raja berani menyatakan diri mereka sebagai raja karena percaya diri dengan keunggulan mereka. Sementara beberapa orang lain mungkin telah naik ke alam kosong yang dikembalikan di ronde kedua, mereka memilih untuk menyelinap dalam bayang-bayang daripada mengambil sikap. Kurangnya semangat mereka membuat mereka tidak layak. 10 raja telah terbunuh di kota takdir sebagai akibat dari kecemburuan dan kebencian. Sekarang setelah mereka hidup kembali dan kembali ke Sovereign Ranking, mereka menunjukkan bakat dan ketenangan yang luar biasa. Raja Guntur bukan satu-satunya orang asing, karena 9 raja lainnya juga melakukan pembunuhan besar-besaran, bertindak dengan percaya diri seperti yang mereka lakukan di dunia berdaulat. Bam! Suara gemuruh tiba-tiba turun dari langit. Apa? Raja Guntur memanggil dengan kaget. Rasanya seolah-olah sebuah gunung besar telah menabraknya, menjatuhkannya dari langit dan menguburnya ke dalam tanah, meninggalkan penyok berbentuk Raja Petir di arena. Dia ternganga melihat sosok yang melayang di udara, matanya melebar karena tidak percaya. Pembudidaya terdekat juga tercengang. Mereka telah menguatkan diri untuk dieliminasi, tetapi seseorang kemudian menjatuhkan Raja Guntur yang mendominasi dari langit. Emosi yang meluap-luap mendidih di Destiny City. Malu, kutukan padamu karena menyelinap ke arahnya. Roh monster abadi dari 10 negeri menggeram marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bam! Ledakan lain terdengar. Sosok itu mendarat dan menginjak Thunderlord, memicu raungan kemarahan dan rasa sakit saat meridiannya hancur dan tubuhnya retak seperti porselen. Lawan aku langsung jika kamu berani. Thunderlord dipaksa keluar dengan napas terakhirnya. Anda dipersilakan untuk melakukannya setelah kita meninggalkan arena ini. Tapi ini adalah akhir dari perjalananmu di sini. Lu Yun mengerahkan lebih banyak kekuatan ke kaki kanannya dan menghancurkan buruannya sampai mati. Tubuh Thunderlord perlahan-lahan menyebar, lalu dia muncul kembali di antara roh-roh monster dari 10 negeri. Elit mereka buru-buru membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya, jangan sampai hal yang sama terjadi lagi padanya. Bajingan, geraman Raja Petir terdengar di daerah itu. Bagaimana perasaanmu? Roh monster abadi dari 10 negeri juga marah dengan serangan diam-diam Lu Yun, tetapi kondisi Raja Petir lebih penting bagi mereka sekarang, karena dia pernah mati sekali sebelumnya. Saya baik-baik saja. Merek hidupku tercatat di Live Glip, jadi aku tetaplah aku setelah dibangkitkan. Raja Guntur menarik napas dalam-dalam dan menatap sosok di arena dengan kebencian yang berdenyut. Gemerincing. Suara itu diikuti oleh riak saat sepasang palu yang dilingkari dengan petir berderak muncul di hadapan Raja Guntur. Itu adalah senjata yang melebihi peringkat ke-9 dengan metode Guntur yang tertanam di dalamnya, sangat cocok untuk spesialisasi atribut Raja Guntur. Ini adalah hadiahnya untuk menghadiri Sovereign Match. Untuk pembudidaya biasa, senjata itu adalah harta yang besar, tapi itu tidak layak untuk pembudidaya di ketinggian Raja Guntur. Gah! Raja Petir melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, matanya menembakkan belati ke arah Lu Yun. Lihat dia, aku harus tahu siapa dia dan mencabik-cabiknya. Lu Yun telah menjebak Raja Petir selama 7 hari di dunia berdaulat dan mencegahnya mendapatkan apapun selama periode waktu itu. Sekarang, dia telah melenyapkan Tuan sebelum waktunya dengan menginjaknya sampai mati, tidak kurang. Frustrasi dan kemarahan mengamuk Raja Guntur tidak menginginkan apapun selain menguliti Lu Yun hidup-hidup. Dia mendapatkan sepasang senjata yang melebihi peringkat dengan warisan kuno setelah membunuh lebih dari 100 pembudidaya. Tetapi ada hampir 30.000 pembudidaya di arena, dan 36 akan tersisa pada akhirnya. Jika seseorang melenyapkan 1.000, atau bahkan 10.000 pembudidaya, imbalan apa yang akan mereka peroleh? Harta karun tingkat bawaan, atau metode tingkat bawaan dongeng. Hadiah apa yang akan diberikan kepada mereka yang terdaftar di Sovereign Ranking sebagai salah satu dari 36 penguasa? Tidak peduli apa yang akan mereka lakukan, Raja Guntur tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Lihat, apa yang dilakukan si Dekik King Yu sekarang. Teriak seseorang di Destiny City. Setelah membunuh Raja Guntur dengan satu langkah, Lu Yun melayang ke udara dan menembak ke arah lain, di mana seekor singa emas yang mengancam sedang melakukan pembunuhan tak terbendung. Itu terus-menerus menembakkan riak emas dengan salib cakar depannya, merobek pembudidaya demi pembudidaya menjadi berkeping-keping.
Siapa ini? Singa itu mendongak dengan tiba-tiba menggeram. Ia menyebut dirinya Raja Monster, dan geramannya memanfaatkan seni tempur gelombang suara yang mengubah suaranya menjadi fisik, menargetkan tamu tak diundang di atas kepalanya. Pembuatmu. Raungan yang merespon menghancurkan gelombang suara singa. Gah, singa emas berteriak kaget. Darah menyembur keluar dari mata, hidung, dan telinganya saat ia merengek kesakitan. Pembalasan manusia telah melukai rohnya yang baru lahir, membuatnya menjadi linglung. Bukankah si Dekik King Yu setia pada Pulau Melayang? Kenapa dia menyerang roh monster dari pulau? Kebingungan merembes di antara yang abadi di kota. Kera Merah telah menyelamatkan Lu Yun dari dao abadi asal Mo, tetapi Lu Yun kemudian mengunjungi klan Mo. Sementara itu, tongkat besi Scarlet Ape tetap berada di Jade Manor. Banyak yang bahkan bisa merasakan kehadiran kasar roh monster darinya. Sekarang, bagaimanapun, manusia yang dilindungi Kera Merah sedang mengincar roh monster dari Pulau Levitating. Terbang dalam kemarahan, orang-orang dari Pulau Levitating dan 10 negeri berbondong-bondong ke pintu masuk Jade Manor, tetapi Kera Merah dengan gigih menahan mereka di luar. Lu Yun telah menyembunyikan kehadirannya dan melenyapkan 2 pembangkit tenaga listrik dengan cara yang paling sederhana. Dia kemudian mengulangi prosesnya dan mengejar riak energi paling kuat berikutnya. Tuan Naga, seorang elit dari naga laut yang tidak egois. Demikian juga, naga itu gagal menghindari serangan Lu Yun. Lu Yun melenyapkannya dengan serangan sederhana dan langsung. Itu menenangkan kerumunan yang berteriak-teriak. Sepertinya dia hanya mengejar yang kuat, tidak peduli apa ras mereka. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia bertentangan dengan kehendak Sovereign Ranking? Bagaimana dia begitu kuat? Naga, monster, dan Raja Petir semuanya terbunuh dengan satu serangan cepat. Apakah mereka tidak merasakan pendekatannya? Singa emas dan naga berjuang untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Lu Yun tidak memberikan tanda apapun saat dia bergerak. Mereka bahkan tidak merasakannya sebelum dia menyerang. Dewa di kota takdir bisa melihatnya mendekat pada proyeksi peringkat berdaulat, tetapi pembudidaya yang ditargetkan Lu Yun tidak bisa merasakan apapun. Teknik gerakan yang dia gunakan sepertinya bukan milik dunia abadi saat ini, dia sama sekali tidak meninggalkan jejak untuk mereka ikuti atau rasakan. Tuan umat manusia, kamu bukan apa-apa. Sosok perak samar berjalan di arena, menghadap seorang pemuda yang tampak lemah. Pria muda itu adalah Raja Manusia di antara 10 raja, tetapi dia telah dikalahkan oleh sosok perak di depannya. Kamu adalah murid dari penguasa kota takdir, Chu Yingxin. Tuan Manusia diberi gelar Tuan yang jatuh, dan berasal dari faksi penyendiri yang hebat. Dia melihat kelahirannya sebagai bangsawan dan dirinya sendiri jauh di atas kejeniusan dunia keabadian. Namun, dia berhasil bertahan hanya sedikit lebih dari 100 pertukaran dengan Chu Yingxin sebelum dikalahkan. Semua jalur tambahan tidak diizinkan di sini di arena. Para kultivator hanya mengandalkan konstitusi, metode kultivasi, seni tempur, kemauan, dan kebijaksanaan mereka. Lord yang jatuh telah kalah, tidak ada pertanyaan tentang itu. Kamu bisa mati sekarang. Chu Yingxin mengulurkan tangan untuk menyerang Dewa Jatuh dengan telapak tangannya, tetapi dengan cepat menarik kembali dan berputar untuk memindai sekelilingnya dengan hati-hati. Siapa ini? Jadi kamu memperhatikanku. Lu Yun muncul dari kegelapan. Anda, Chu Yingxin menatap Lu Yun dengan tatapan membunuh dan berubah menjadi penyesalan. Sayang sekali kita berada di arena ini. Aku tidak bisa mengambil ganoderma darah darimu bahkan jika aku membunuhmu di sini. Memang, sayang sekali, Lu Yun menghela nafas. Aku tidak akan benar-benar membunuhmu di sini bahkan setelah melakukannya. Membunuh, aku, Chu Yingxin tertawa terbahak-bahak, lalu menghilang dalam sekejap. Lu Yun berbalik dan menyerang dengan kedua tinjunya, meninju kekosongan di depannya. Sangat kuat. Chu Yingxin memucat dan jatuh dari langit, darah mengalir di sudut mulutnya. Kamu adalah makhluk hampa, roh monster yang lahir dengan karunia manipulasi spasial. Tidak heran Tuan Kota menganggapmu sebagai murid. Lu Yun telah mengidentifikasi bentuk aslinya setelah pertukaran. Darah terkuras dari wajah Chu Yingxin saat Lu Yun mengidentifikasi wujud aslinya. Binatang kosong. Tidak heran saya tidak cocok untuknya. The Fallen Lord menemukan wahyu yang membuka mata. Void Beast memiliki bakat luar biasa, mereka bisa menyatu keluar angkasa dan menjadi hampir tidak terdeteksi. Spesimen ras mereka sangat langka. Bahkan Kaisar Abadi kuno tidak tahu di mana mereka tinggal, mereka hanya bisa kebetulan, tidak dicari secara aktif. Faktanya, seorang Kaisar Roh Monster kuno telah menjadi binatang kosong. Namun, tidak ada yang menyangka murid terakhir dari Destiny Lord juga akan menjadi muridnya. Sebagai makhluk kosong, Chu Yingxin secara alami dikaruniai kepekaan terhadap ruang. Itulah mengapa dia memperhatikan Lu Yun sejak awal. Di sekte saya, kami memiliki jubah yang dimurnikan dari kulit binatang buas.
Memakainya memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan melalui ruang tanpa terdeteksi. Sayang sekali jubahnya sedikit compang camping, jadi tidak bisa melewati formasi dan batasan makam kuno. Suara dewa jatuh terdengar lagi. Abadi yang tak terhitung jumlahnya tampak bersemangat ke arah kediaman penguasa kota takdir sebagai tanggapan. Kata-kata Tuan Manusia benar-benar disengaja. Dia makhluk kosong, iya. Tidak heran Tuan sangat memanjakannya, si Yingchen bergumam, menatap termenung pada adik laki-lakinya di atas arena. Katakan, bisakah penguasa kota mengincar kulitmu ketika kamu akhirnya tumbuh dewasa? Mungkin dia menginginkan jubah seperti milik kita. Lord yang jatuh menusuk dengan sinis. Tunggu, aku ingat sesuatu yang lain tentang binatang buas dari catatan sekte. Tubuh mereka akan membentuk. Bang, Lu Yun memercikinya menjadi kotoran lengket di tanah. Bagaimana bisa seseorang dengan moral yang begitu buruk menyebut dirinya Tuan? Saya benar-benar mulai bertanya-tanya apa gunanya peringkat ini, dengus pemuda itu. Tuan jatuh yang kembali mendengar kata-katanya dengan keras dan jelas. Dia memerah karena malu dan matanya berkilauan dengan amarah yang membunuh. Setelah dikalahkan langsung oleh Chu Yingxin dengan hampir tidak ada jalan lain, dia berusaha menyakitinya melalui cara luar. Namun, mengungkapkan rahasia binatang hampa itu adalah serangan dua arah selain menarik perhatian yang tidak diinginkan ke Chu Yingxin, itu telah melukai hati daunnya yang tak terhapuskan. Lu Yun mencemooh taktik licik seperti itu. Dia hanya menunjukkan bentuk asli Chu Yingxin karena insting. Di tengah panasnya momen, kejutan menguasai dirinya. Chu Yingxin benar-benar pucat, dan keinginan untuk hidup memudar di matanya. Kata-kata Lord yang jatuh telah memberikan pukulan yang terlalu berat untuk dia tanggung. Mungkinkah penguasa kota Destiny mengadopsinya hanya untuk kulitnya? Tuan adalah satu-satunya keluarganya di dunia. Tiba-tiba, binatang muda itu menghela nafas. Dia melirik Lu Yun dengan penuh arti, lalu membanting telapak tangannya sendiri ke dahinya. Penghapusan diri. Jika dia tidak mengetahui semuanya sekarang, iblis batiniah pasti akan terbentuk. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya saat itu? Seekor binatang kosong yang jatuh ke kegelapan praktis tak terkalahkan di dunia saat ini. Menguasai. Chu Yingxin membuka matanya untuk menemukan penguasa kota di sisinya. Yingchen, tinggal di sini sebentar. Yingxin, ikut aku. Tuannya tampak seperti sedang memikirkan banyak hal. Bibir Chu Yingxin bergetar, tetapi tidak ada yang keluar darinya. Dia tersandung di belakang tuannya dengan linglung. Tuan kota dan murid bungsunya berjalan dengan tenang melewati kota menuju manor tertentu. Kulit binatang kosong memang bahan yang sangat bagus. Anda tidak bisa melindunginya, Tuan kota takdir. Sebuah suara serak terkekeh di udara. Seluruh tubuh Chu Yingxin mulai bergetar, tetapi penguasa kota tidak menanggapi. Sebagai salah satu ahli berdaulat di dunia, dia adalah Dao abadi. Terlepas dari luka-lukanya, bahkan orang-orang seperti Kaisar Nefrite memberinya banyak rasa hormat. Sayangnya, peristiwa Sovereign Ranking telah membersihkan akumulasi ketenarannya. Dia tidak berdaya melawan pemangsa luar pada muridnya sendiri. Kecuali, Lord yang jatuh benar, dan dia mengambil Chu Yingxin untuk kulitnya. Perjalanan ke Jade Manor tampaknya memakan waktu jauh lebih lama dari biasanya di bawah pengawasan publik. Dia bisa masuk sendiri. Suara Scarlet AP yang agak serak datang dari dalam pintu. Roh monster itu jelas mengharapkan kunjungan mereka. Saat ini, itu adalah satu-satunya yang bisa melindungi Chu Yingxin dari seluruh dunia. Bahkan 9 kaisar surgawi dibebaskan dari daftar itu. Mereka memiliki terlalu banyak kekhawatiran tentang politik dan keterikatan pada berbagai faksi untuk bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Scarlet AP tidak memiliki penyesalan seperti itu. Siapapun yang berani melawan Chu Yingxin akan menderita murka tak terkendali terhadap keturunan mereka. Jika garis keturunan emas dan perak adalah bangsawan dan bangsawan, makhluk kosong adalah keturunan kekaisaran. Mereka berdiri di puncak piramida roh monster, sebanding dengan garis keturunan kera merah sendiri. Jika Chu Yingxin bergabung dengan Pulau Levitating, tuannya pasti akan menganggapnya sebagai murid yang paling disukai. Bagaimanapun, dia ditakdirkan untuk tumbuh menjadi kaisar monster. Menguasai. Void Beast muda itu bergetar dengan campuran emosi yang tertahan. Dia berlutut di depan penguasa kota takdir, lalu bersujud 3 kali. Aku tidak bisa melindungimu lagi, Yingxin. Pergi. Penguasa kota itu tampak seperti sangat tua dalam hitungan menit. Dia mengangguk lelah pada muridnya. Kamu tidak akan kemana-mana. Sebuah tangan eboni jatuh dari langit, bertujuan untuk meraih Chu Yingxin. Itu milik Dao abadi asal seseorang yang tidak tahan melihat Chu Yingxin melarikan diri ke tempat yang aman, tidak diragukan lagi. Kamu mengadili kematian. Raungan marah datang dari dalam Jade Manor sementara getaran mengerikan berdesir melalui staf besar di sana. Haha, jika kamu benar-benar ada di sini, Babon, aku mungkin akan sedikit takut padamu.
Tapi hanya tongkat logammu. Pemilik tangan itu tertawa terbahak-bahak. Berdebar, tongkat besi itu tiba-tiba berkontraksi sebelum terbang ke jari kera yang berapi-api. Putaran liar dari kera menghancurkan tangan hitam itu. Asal dao abadi miliknya menjerit kesakitan dan melarikan diri dari Destiny City dengan cahaya merah dengan pengabaian yang sembrono. Apa? Megap-megap para makhluk abadi lainnya. Kera merah. Itu akan benar-benar datang. Siapapun yang mengingini binatang kosong, akan melihat suku mereka musnah. Suara roh monster kuno itu membuat para pendengarnya ketakutan. Kultivasinya jelas seperti siang hari. Asal dao abadi, dan yang sempurna, untuk Bud. Ini hanya salah satu inkarnasi kera dengan sepertiga dari kekuatan penuhnya. Scarlet AP memiliki 3 seperti 1 air, 1 api, 1 logam. Yang datang ke sini adalah inkarnasi api. Ketika 3 inkarnasi datang bersama-sama, kera itu sekuat kaisar surgawi manapun. Scarlet AP meraih Chu Yingxin dan melemparkannya ke Jade Manor, matanya menyipit pada penguasa kota takdir. Hehehe, orang lain yang menghindari batasan abadi. Sayang sekali tentang kerusakan pada kultivasi Anda. Anda tidak akan pernah kembali ke puncak Anda. Tawanya sangat menyakitkan. Tuan kota tidak menjawab. Dia ragu-ragu sejenak di luar manor, lalu pergi. Sampai di Sovereign Arena, Lu Yun masih melawan kontestan lain. Setelah hanya mengambil beberapa saat untuk melenyapkan 10 raja, dia berbalik ke arah pembudidaya kosong lainnya yang kembali. Namun, 2 orang muncul di belakangnya saat ini, King Han dan biarawati Taois kecil. Ketika King Han bertemu dengan gadis kecil itu, seseorang mengejarnya. Perburuan Lu Yun terhadap para jenius lainnya telah mengumpulkan banyak perhatian, dan banyak yang mulai mengejar siapapun yang berhubungan dengannya secara bergantian. King Han, biarawati Taois kecil, Silver Blaze Sang Wolf King, dan Yuan Tong si gorila punggung perak, semuanya ada dalam daftar. King Han sekuat Lu Yun, dan intervensinya dengan mudah menjatuhkan penyerang gadis kecil itu. Meskipun gadis kecil itu juga dianggap sebagai wilayah kosong, penampilannya di arena tidak terlalu menarik perhatian. Karena alam hampa adalah hal yang relatif baru, tidak ada seorang pun di luar gelombang pertama yang dibaptis oleh bunga Dao yang memiliki metode untuk itu. Mereka tidak punya cara untuk mengolah jalan mereka. Namun, pembudidaya di arena tidak membutuhkan metode untuk maju melalui ranah mereka. Kekuatan Dao abadi secara alami mendukung mereka melewati berbagai ambang batas ranah. Dengan kata lain, tujuan sebenarnya dari Sovereign Ranking adalah untuk menyirami kecambah dunia yang kosong. Alam membutuhkan makanan jika ingin berakar dan tumbuh di dalam populasi. Ledakan. Sebuah suara bergema mengirim tubuh besar Yuan Tong terbang dan memuntahkan seteguk darah. Lawannya adalah kura-kura hitam dengan kepala naga dan ekor panjang berduri. Aku mengenalmu, Yuan Tong meraung. Kamu adalah Laksamana Penyu dari Istana Laut Utara yang lama. Anda memutuskan kultivasi Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Laksamana Penyu. Setelah faksi Laut Utara dibubarkan dan pusat kekuasaan berputar ke tanah suci Pulau Levitating, itu menghilang ke latar belakang. Semua orang mengira itu sudah mati, jadi itu benar-benar kejutan untuk muncul di sini. Sekali waktu, itu adalah makhluk abadi yang tiada taranya. Sekarang, ia bertarung sebagai kultivator kosong yang kembali. Cahaya hitam memancar di udara saat kura-kura itu berubah menjadi pria parubaya yang gemuk dan bungkuk. Dia mengenakan tunik dengan warna yang sama dengan cangkangnya. Aku tidak menyangka kamu akan mengenaliku. Ekspresi kejam muncul di wajah Laksamana Penyu. Istana Laut Utara tidak ada lagi, dan Kaisar telah berubah menjadi guk-guk lain. Nama, Admiral Turtle, adalah sesuatu dari masa lalu. Kulitnya mulai membatu. Namaku Dinglei, jenius terbesar dari kura-kura batu. Astaga, salah satu lengannya berubah menjadi kaki kura-kura besar, menghantam Yuan Tong. Raaf. Gorila meraung dan mengangkat tangannya sendiri untuk menghadapinya. Sayangnya, Dinglei sudah setengah kosong. Sebagai pembudidaya kekosongan yang dirasakan puncak belaka, perbedaan antara keduanya tidak dapat diseberangi. Ledakan. Tubuh Silverback dikirim ke udara sekali lagi. Lengannya jatuh lemas, setiap tulang di tubuhnya hancur berkeping-keping. Sepertinya garis keturunan kera merah tidak terlalu mulia. Dinglei kembali ke wujud roh monster kura-kura raksasa setinggi 30 meter. Itu bergerak dengan lesu ke arah Yuan Tong, seringai jahat terpampang di wajahnya. Namun, tiba-tiba ia menarik kembali kepalanya ke dalam cangkangnya, tepat sebelum seberkas sinar bulan keperakan turun dari langit dan dengan paksa menghantam karapasnya. Bahkan saat menyerang, Silver Blaze tetap dalam bentuk kekanak-kanakan. Changyin telah menjelaskan banyak hal dengan sangat jelas saat itu bentuk roh monster memiliki banyak kekurangan. Hanya dalam bentuk manusia seseorang akan benar-benar melihat dunia, hukumnya, dan hubungan apa adanya. Yang terbaik adalah berkultivasi sebagai manusia.
Tiga garis cahaya menari-nari di sisinya melihat lebih dekat memutuskan mereka menjadi 3 bulan sabit perak berkilauan. Apa kamu baik-baik saja? Tanyanya pada teman lamanya. Mereka berbagi persahabatan yang kuat, dan Yuan Tong telah diganggu oleh kerabatnya sepanjang hidupnya. Hanya dengan bantuannya dia hidup hari ini. Pergi, Wolf King. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Gorila itu tersentak ketakutan, melihat temannya mendekat. Meskipun mengalami pembalikan leluhur dan mengaktifkan garis keturunan kera merah, ia telah kalah dengan 1 pukulan dari Ding Lei. Meskipun Silver Blaze lebih kuat dari gorila, dia jelas tidak mampu melakukan hal yang sama. Tinggalkan aku di sini. Cepat dan pergi. Yuan Tong menjadi cemas, melihat temannya masih berdiri di sisinya. Mengapa Silver Blaze tidak kemana-mana? Seorang gadis, ya, aku hanya merasa bosan di arena ini. Ayo bersenang-senang, Girly, Ding Lei terkekeh. Mau menguap terbuka, itu mengirimkan gelombang suara besar ke arah gadis serigala. Ini adalah kemampuan alami kura-kura batu. Pergi bersamamu. Silver Blaze mencaci. Dengan jentikan jarinya, dia memperluas 3 bulan sabit menjadi busur cahaya yang sangat besar dan mengirim mereka berputar ke depan untuk mencegat serangan Sonic. Mereka hancur melawan ledakan suara di saat berikutnya. The Wolf King mendengus, darah menetes dari lubangnya. Dengan raungan lain, Ding Lei mengirim cakar depan ke arah Silver Blaze. Memukul. Aura pedang turun secara tak terduga, mengiris dalam-dalam ke kaki kura-kura. Ding Lei menjerit kesakitan. Pelengkapnya telah dipotong dengan rapi oleh sayatan. 3 sosok turun dari langit. Bagaimana ini bisa? Admiral Turtle melongo melihat pedang di tangan mereka. Di Sovereign Arena, para kontestan seharusnya dilarang menggunakan senjata dan harta karun. Bahkan mengatur formasi dan membuat jimat dilarang. Pedang terbang seperti ini benar-benar dilarang, namun setiap anggota dari trio sebelum itu memegang pedang terbang. Kaki depannya baru saja dipotong oleh pedang ki dari salah satu dari mereka. Nyonya, menguasai. Silver Blaze dan Yuan Tong menghela napas lega. Di mana kamu mendapatkan pedang terbangmu? Mata Ding Lei berguling-guling di rongganya dengan tak percaya. Tidak, pedang yang kau gunakan bukanlah roh atau harta abadi. Apa-apa mereka? Dengan cepat menyadari kekhasan baja yang mereka pegang. Kau akan segera tahu. Lu Yun menyeringai lebar dan melepaskan seberkas cahaya pedang dari tangannya. Ding Lei ketakutan kembali ke cangkangnya tepat saat pukulan pedang menghantamnya, mengikis hujan bunga api. Reptil besar Ding Lei itu benar-benar mengalami nasib buruk, ejek monster Laut Utara di dalam Destiny City. Di mata mereka, Ding Lei adalah pengkhianat. Itu adalah orang pertama yang lari setelah kejatuhan istana. Sementara Bei Gongxuan telah menjadi bawahan kera merah di tanah suci roh monster baru, Laksamana Penyu, yang menguasai sebagian besar sumber daya Laut Utara, tidak ditemukan dimanapun. Dengan demikian, Ding Lei hampir tidak populer di kalangan mantan rekan-rekannya. Oh ya, reptil itu akan segera mengetahui tentang King Yu dan pedang kompi. Ding Lei tidak tahu dari mana pedang Lu Yun berasal, tetapi para dewa di kota memiliki informasi lengkap. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa benturan keras bergema di seluruh arena. Setelah melompat ke punggung Ding Lei, Lu Yun mengepalkan tinjunya ke cangkangnya yang tidak praktis. Banyak pembudidaya yang bersembunyi di dekatnya mendecakkan lidah mereka dan tetap bersembunyi dengan kuat. Lebih dari 100 pukulan kemudian, dia mematikan lampu Ding Lei. Dao dukun untuk memurnikan harta dari tubuh hidup bertentangan dengan sumber surgawi, tapi itu bukan masalah besar, mengingat tubuh kita di sini terbuat dari life glyphs. Lu Yun terkekeh. Pemandangan yang luar biasa berdarah kemudian terjadi. Dia mencabut cangkang Ding Lei dari tubuhnya dengan tangan kosong. Sebuah seni perdukunan. Harta karun perdukunan. Saat ini, Lu Yun menggunakan seni perdukunan daripada sesuatu yang lebih konvensional. Dao perdukunan adalah cabang Dao abadi, jadi itu tetap tidak ditolak oleh kehendak Dao. Namun, itu berbeda dari Dao abadi dalam beberapa hal penting. Para pembudidaya umumnya tidak dapat menangkap riaknya dari penggunaan. Karena itu, dia merasa sangat nyaman dalam mendaratkan serangan diam-diam. Pedang terbang yang digunakan Lu Yun dan rekan-rekannya adalah harta perdukunan yang ditempa dengan cara yang sama. Kehendak abadi Dao saat ini belum dapat memengaruhi perdukunan purba. Namun, proses pemurnian harta seperti itu sangat berdarah dan kejam. Ketika seorang kultivator meninggal di arena, tubuh mereka hancur menjadi debu dan menghilang. Karena itu, Lu Yun hanya bisa membuat mereka pingsan atau menangkap mereka sehingga dia bisa menguliti atau memotong tulang mereka hidup-hidup. Ding Lei tersentak bangun oleh rasa sakit yang parah, di mana ia mulai meratap. Jeritan sumbang bergema di seluruh arena, membuat semua orang kedinginan. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Pengkhianat seperti Ding Lei pantas disiksa seperti ini. Monster Laut Utara melolong dengan tawa.
Itu adalah metode perdukunan. Apakah mereka muncul kembali di dunia juga? Beberapa anggota audiens yang lebih berpengetahuan takut karena alasan yang berbeda. Catatan dan legenda tentang dukun selalu ada. Metode mereka yang paling terkenal adalah peti mati mereka. Lu Yun menyempurnakan cangkang Dinglei menjadi perisai raksasa, lalu mengekstrak tulang punggungnya dan mengubahnya menjadi tongkat untuk Yuan Tong. Akhirnya puas dengan hasil karyanya, dia menyingkirkan Dinglei dengan tendangan cepat. Terima kasih Tuan. Sebagian besar keterampilan Yuan Tong terletak pada tongkat besinya. Ketidakmampuan untuk menggunakan harta di tempat ini telah merampas setidaknya 30% dari kekuatannya. Ayo berburu beberapa bangsawan. Lu Yun berbalik ke arah para pembudidaya yang tersisa di atas ring dan melirik. Siapapun yang mengungkap alam hampa mungkin harus keluar dari dirimu sendiri. Dia melayang mengancam di udara. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan merasakan gatal untuk menciptakan lebih banyak harta perdukunan. Suaranya bergolak di seluruh kerumunan, menimbulkan ketakutan di hati para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Semburan. Seorang pembudidaya monster meledakkan dirinya sendiri, mengembalikan pikirannya ke tubuhnya. Pukulan keras. Seniornya menamparkan wajahnya begitu dia kembali. Kamu idiot yang mengoceh. Orang itu hanya menargetkan kekosongan yang tidak terurai ke atas. Mengapa anak yang dianggap hampa sepertimu kembali? Tertegun, pembudidaya muda itu tampak seperti ingin menangis. Saya dan si Dekik saya berpisah. Kalian bertiga bisa menjaga diri kalian aman bersama, kan? Jika tidak, Anda mungkin juga kembali. King Han mengamati biarawati Taois kecil itu ke atas dan ke bawah, kewaspadaan nyata berkilau jauh di matanya. Gadis kecil ini menyebut dirinya mitra Dao Lu Yun sepanjang waktu. Jika dia tahu Lu Yun ada di depannya, apa yang akan terjadi? Kalian berdua langsung saja ke depan. Bagaimana dengan ini? Mengapa tidak membiarkan saya menjadi nomor 1 untuk Sovereign Ranking? Cekikikan gadis itu. King Han mengusap dahinya dan menatap Lu Yun tanpa daya, yang hanya bisa mengangkat bahu. Aturan arena berubah setelah Lu Yun melakukan pembunuhan, menargetkan kontestan yang paling kuat. Mereka yang telah berburu sendiri yang lemah mulai membentuk tim, dan ke-36 pembudidaya alam kosong yang kembali berkumpul. Kita harus melenyapkan King Yu dan si Dekiknya dulu, kata salah satu dari mereka tegas. Kalau tidak ada dari kita yang akan bertahan sampai akhir. Dia adalah seorang jenius top yang telah mendapatkan berkah dari bunga Dao dan menciptakan metode kekosongannya sendiri setelah kenaikan. Dia mengira dia tidak akan tertandingi di arena dan tidak mungkin dia tidak terdaftar di Sovereign Ranking. Namun, si Dekik belaka telah memaksanya untuk bersatu dengan kontestan top lainnya. 36 pembudidaya alam kosong yang kembali adalah yang terkuat di arena. Si Dekik King Yu belum tentu lebih kuat dari kita, tapi dia terlalu tak terduga, keluh kultivator lain. Kami bahkan tidak bisa merasakan di mana dia berada. Dia telah melihat Lu Yun memotong seorang kultivator alam kosong yang kembali dengan satu tebasan lawannya bahkan tidak melihat Lu Yun bahkan pada saat eliminasi. Jika pembudidaya ini tidak kebetulan menyaksikan pemandangan itu, dia juga tidak akan memperhatikan apapun, karena Lu Yun sama sekali tidak menyadarinya bahkan ketika Lu Yun melancarkan serangannya. Atau, mungkin jejak yang dia tinggalkan tidak dapat dideteksi oleh para pembudidaya kontemporer. Dia mengacaukan segalanya. Kamu tidak harus bergandengan tangan melawannya, sebuah suara tenang keluar dari kehampaan. Aku bisa membunuhnya sendiri. Sosok yang diselimuti bayangan perlahan turun dari udara. Dia tinggi dan kekar, lengannya cukup panjang untuk mencapai lututnya. Di punggungnya ada pedang abadi. Siapa kamu? Kenapa kamu juga bisa membawa pedang abadi ke arena? 36 pembudidaya alam kosong yang kembali sangat terkejut melihatnya. Tatapan mereka jatuh pada pedang di punggung pria itu. Tidak seperti harta perdukunan Lu Yun, ini adalah pedang abadi. Kamu bisa memanggilku pedang ilahi. Kata-kata pria itu melayang di udara, terdengar sedekat bisikan di telinga, tetapi sejauh gema dari cakrawala. Tidak mungkin untuk mengingat suaranya. Pedang ilahi, dia dewa. Seseorang segera mengambil sedikit informasi penting dari nama pendatang baru itu. Ada dewa di antara 36 pembudidaya alam kosong yang kembali, tetapi bahkan mereka dibingungkan oleh kemunculan pedang ilahi. Tidak ada kelas berat seperti dia di antara ras dewa. Para dewa bayangan yang muncul di ujung jalur masuknya juga bukan bagian dari ras dewa saat ini. Dewan ilahi senior juga tidak tahu siapa mereka. Mereka telah mundur dari panggung tengah masyarakat secara keseluruhan, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk membuat musuh keluar dari seluruh dunia setidaknya, belum. Dengan siapa mereka berbicara? Tanya seorang abadi di Destiny City. Tak satu pun dari mereka yang bisa melihat Sword Divine. Pendamping King Yu berbicara ke udara seperti dia menghadapi musuh terburuknya selama ronde kedua. Apakah ada benar-benar seseorang yang tidak bisa kita lihat? Kesadaran itu membuat semua orang merinding.
Sepertinya Sovereign Maid kali ini benar-benar tidak dikendalikan oleh kehendak Dao Abadi. Seorang asal Dao Abadi mengerutkan kening. Lihat, si Dekik King Yu bertarung dengan Wu Tulong. Seseorang berseru. Wu Tulong. 3 tahun yang lalu, dia termasuk di antara 5 pemuda berdaulat dan bertanggung jawab untuk memulihkan kembali alam hampa yang terakhir dari alam hampa. Sekarang, dia telah naik ke alam yang sama. Dia tidak membawa senjata, tetapi energi batinnya yang unik memungkinkan dia untuk memanifestasikan tombak untuk melawan Lu Yun. Tatapannya tajam seperti elang, dan tidak ada jejak emosi di wajahnya. Demikian juga, Lu Yun tidak menggunakan pedang tulangnya. Dia memilih untuk bertarung dengan seni tempur Dao Abadi daripada teknik perdukunan. Sayang sekali kita tidak bertengkar 3 tahun lalu, Wu Tulong, gumam Lu Yun saat keduanya saling mengitari. Dan sekarang itu akan menjadi penyesalan yang kupendam selamanya. Kau bukan lagi pria yang pernah kukenal. Wu Tulong terdiam setelah gemetar hebat. Sesuatu sepertinya menembus topeng dinginnya. Kamu belum tandingan master, tiba-tiba dia mengubah topik pembicaraan. Siapa? Siapa tuanmu? Lu Yun bersemangat. Wu Tulong belum sepenuhnya kalah dari benih jiwa. Bertarung. Teriak Wu Tulong sebagai pengganti jawaban. Tombaknya meledak menjadi beberapa bayangan dan menutupi area di sekitar dirinya. Setiap bayangan menerjang Lu Yun dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jadilah, Lu Yun menggeram. Bam! Energi batinnya melonjak dan bayangan kilin besar muncul di belakang punggungnya. Metode kilin. Si Dekik itu menggunakan metode kilin. Kilin benar-benar hancur dalam perang abadi 100.000 tahun yang lalu dan warisan mereka hilang. Bagaimana dia tahu metode kilin? Tidak ada warisan yang tersisa dari kilin, tetapi catatan gambar tentang metode mereka dapat ditemukan dalam buku-buku tebal yang digali dari makam kuno. Membaca buku memungkinkan orang untuk mengamati metode seperti mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, tanpa warisan yang diturunkan, makhluk abadi kontemporer tidak dapat mengolah metode kilin apapun. Oleh karena itu, cukup mengejutkan untuk melihat kebangkitan tiba-tiba dari metode yang telah punah ini, dan salah satu seni tempur yang hebat dari suku kilin pada saat itu. Gambar kilin hitam besar terbang keluar dari tangan Lu Yun dan menyebarkan tombak bayangan Wu Tulong. Kemudian tangannya berubah menjadi kaki kilin dan menginjak dada Wu Tulong. Manusia memang telah melepaskan harga diri mereka sebelumnya dan mengolah metode roh monster sekarang. Di atap Jade Manor, Scarlet Ape menatap tercengang pada pemuda yang menggunakan metode kilin di Sovereign Arena, menggendong batang besi di lengannya. Seni tempur bela diri di dunia semuanya diciptakan oleh umat manusia. Bakat alami dari roh monster dan dewa dianggap sebagai trik barbar di bawah mereka. Meskipun bakat naga, burung phoenix, kilin, dan kura-kura berperingkat relatif lebih tinggi, mereka tidak sebanding dengan seni tempur ras manusia. Tunggu, metode kilin yang dia gunakan tidak seperti dulu. Ini telah menggabungkan kekuatan metode asli dan Dao ras manusia ini adalah seni tempur Dao abadi. Ras manusia benar-benar tangguh. Kaki kilin menjatuhkan Wu Tulong dan tombaknya, tetapi mantan penguasa pemuda itu membalas dengan pedang abadi, mengirimkan riak kejutan lebih lanjut ke seluruh penonton. Itu adalah pedang abadi yang sebenarnya, bukan senjata yang diciptakan oleh energi batin. Berhenti menahan, atau aku akan membunuhmu, kata Wu Tulong tanpa emosi. Pupil mata Lu Yun mengerut dengan cepat. Perasaan bahaya membayanginya ketika pedang itu menunjuk ke arahnya. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia terbunuh oleh pedang abadi itu, dia tidak akan dilenyapkan, tetapi benar-benar mati. Di tengah badai energi pedang yang menyapu udara, Wu Tulong tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sedangkan dia sebelumnya mempertahankan sedikit pun kemanusiaan, dia sekarang berubah menjadi boneka dan benar-benar tanpa emosi manusia. Di dalam Destiny City, pembangkit tenaga listrik yang putus asa dari sekolah bela diri abadi telah lama menyadari bahwa Wu Tulong bukan lagi dirinya yang dulu, tetapi apa yang bisa mereka lakukan. Roh penjaga sekolah telah membawa pergi Wu Tulong, mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana mencarinya. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat dia memamerkan seni tempur di atas seni tempur yang bukan miliknya di dalam arena. Namun, makhluk abadi lainnya di kota itu belum mengetahui kebenarannya. Lu Yun telah membantai 10 raja di arena, menebas para pembudidaya kosong yang kembali seperti pisau panas melalui mentega, namun Wu Tulong menukar pukulan demi pukulan dengannya. 5 pemuda penguasa dari 3 tahun lalu memang benar untuk reputasi mereka. Mereka sama tangguhnya seperti biasanya beberapa orang menghela nafas. Berhenti menahan atau kamu akan benar-benar mati, Wu Tulong menyatakan dengan dingin setelah memaksa lawannya mundur dengan kekuatan penuh. Berhenti menahan, Lu Yun dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menahan satu gerakan pun. Kata-katanya disambut oleh tatapan dingin Wu Tulong.
Sepertinya obsesi yang terus-menerus ini adalah alasan mengapa kamu belum sepenuhnya kehilangan dirimu. Mata Lu Yun tiba-tiba bersinar terang. 3 tahun lalu, 5 pemuda penguasa tidak berkompetisi untuk memastikan hierarki di antara mereka, dan Wu Tulong selalu menolak gelar Lu Yun sebagai nomor 1. Mereka juga belum menemukan kesempatan untuk bertarung sampai sekarang, yang mengarah pada lahirnya obsesi di hati Wu Tulong. Baiklah, kalau begitu bersiaplah untuk kekuatan penuhku. Lu Yun tiba-tiba meraung, suaranya bergema di udara. Senyum yang hampir tak terlihat muncul di wajah Wu Tulong yang keras dan tidak berperasaan. Ledakan. Suara memekakkan telinga menggelegar dari dalam Lu Yun, diikuti oleh atlas besar yang perlahan menyebar terbuka di atas kepalanya, menyelimuti sekeliling dengan niat memotong pedang. Ini adalah... Semua orang di Destiny City menatap kaget. Kembali di dunia berdaulat, Lu Yun pernah menggunakan atlas aneh yang berisi lebih dari 1000 pedang terbang untuk melenyapkan 1000 pembudidaya dalam satu serangan. Atlas itu bagaimana dia bisa membawa harta karun ke Sovereign Arena? Beberapa makhluk abadi tersentak. Sepertinya ada celah dalam aturan Sovereign Ranking. Tidak setiap kemungkinan telah diperhitungkan. Tunggu sebentar. Seseorang berteriak tiba-tiba. Itu bukan harta karun, tapi seni tempur seni Dao abadi yang tak tertandingi. Di era primordial, ada makhluk abadi yang tangguh yang dikenal sebagai 10.000 pedang abadi yang bisa mengelilingi dirinya dengan legiun pedang. Dan kemampuan khasnya adalah seni yang disebut pedang atlas. Saat Sword Atlas terbentang, 10.000 pedang muncul. Si Dekik ini pasti mendapatkan warisan 10.000 pedang immortal di dunia berdaulat. Di suatu tempat di kota takdir, saudara-saudara yang sudah tersingkirkan Lin Yu dan Lin Xuan tersenyum masam satu sama lain ketika mereka melihat aura pemotongan pedang atlas. Saya pikir itu seni tempur yang kami berikan kepadanya, gumam Lin Xuan. Keabadian Lin Clan yang berdiri di samping kedua bersaudara itu memelototi mereka dengan panas. Betapa tercela. Kami memberinya kesempatan yang luar biasa dan tidak mendapat imbalan apapun. Dia belum menepati janjinya. Ayo, kita pergi ke Jade Manor dan menunggu dia kembali. Lin Yu segera menyeret adiknya di belakangnya dan langsung menuju pintu. Kalian berdua, segera kembali ke sini. Para abadi Lin hampir meledakkan puncak mereka. Kedua bocah itu tidak hanya secara sukarela memberikan kesempatan mereka sendiri, tetapi juga bergegas untuk menjadi pengikut seseorang. Kembali di klan, bahkan Lin Dao abadi tidak bisa menjaga kedua bersaudara itu sejalan, karena penguasaan formasi mereka yang tak tertandingi. Biarkan mereka. Dao abadi asal klan menyela sambil tersenyum, jika mereka benar-benar dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahami formasi tanpa dasar, itu akan menjadi berkah besar bagi klan kami. Segerombolan pedang abadi bergetar di atas Sword Atlas. Dalam 3 hari sejak kembali ke Destiny City, Lu Yun telah kembali ke neraka untuk memperbaiki atlas. Memerintahkan 1000 pedang abadi tidak mungkin dengan kekuatannya saja, tapi itu sangat mungkin dengan Sword Atlas. Pada saat ini, ribuan pedang terbang di atas kepala menjadi seperti satu pedang abadi dan melesat ke arah Wu Tulong saat Sword Atlas dibuka sepenuhnya. Pedang ilusi raksasa muncul di belakang Wu Tulong yang khusyuk, bentuknya identik dengan pedang panjang tanpa hiasan di tangan Sword Divine. Ketika Sword Atlas mendekat, pedang ilusi itu beraksi dan dengan kejam melemparkan dirinya ke serangan yang datang. Ledakan. Dampaknya dengan keras mengguncang arena dan awan jamur naik ke langit. Beberapa pembudidaya bersembunyi di dekatnya, berharap untuk belajar dari pertempuran, segera hancur dan dengan demikian dihilangkan. Ah, jeritan tiba-tiba datang dari tempat yang jauh. Darah mengalir dari mata biarawati kecil itu, diikuti oleh tawa sedih dari bibirnya. Benar saja, tidak semua seni tempur bisa disalin dengan keahlianku. Menabrak. Segera setelah itu, tubuhnya hancur, menandakan eliminasinya. Menguasai. Di hutan kecil di luar kota takdir, biarawati kecil itu membuka matanya dan cemberut pada seorang wanita parubaya. Wanita yang lebih tua membelai rambut gadis itu sambil tersenyum. Bahwa King Yu dan si Dekiknya sangat luar biasa. Jika seni itu adalah atlas pedang dari era primordial, sangat mungkin bagimu untuk menyalinnya. Tapi, Taois wanita parubaya mengangkat kepalanya dan melihat arena melalui dedaunan hutan yang jarang. Tetapi seni telah dimodifikasi, dan sekarang mencapai ambang, Dao. Tidak mungkin bagi Anda untuk menyalin sesuatu seperti itu. Mari kita pergi. Tidak ada yang tersisa untuk kita lakukan di sini. Kehendak Dao abadi telah direbut oleh yang lain, dan tidak ada yang tersisa dari catatan tentang pertemuan berdaulat ini. Dengan lambaian tangan wanita itu, hutan kecil itu menghilang dari pandangan, berubah menjadi manik-manik hijau yang mendarat di telapak tangannya. Dengan cemberut, gadis kecil itu mengikuti tuannya terlepas dari keengganannya yang jelas. Segera, mereka berdua berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke kejauhan. Adapun hadiah gadis kecil itu muncul segera setelah kepergian mereka,
tetapi tuan dan murid sudah berada di suatu tempat yang jauh saat itu. Ketika awan jamur mereda, sosok Lu Yun muncul di depan orang banyak lawannya tidak terlihat. Benar saja, Wu Tulong tidak mampu menahan satu gerakan pun. Apakah itu kekuatan sejati si Dekik? Banyak orang menatap arena dengan kaget dan menelan ludah. Karena mereka tidak tahu siapa Lu Yun, mereka hanya memanggilnya si Dekik. Sebaiknya jangan memprovokasi orang seperti dia. Ketika dia dewasa dan naik dari seorang pembudidaya alam kosong menjadi abadi, setidaknya dibutuhkan dao abadi untuk mengendalikannya. Desir. Tetapi pada saat Lu Yun melenyapkan Wu Tulong, sebuah pedang jatuh dari langit dan menebas lurus ke arahnya. Sword Divine telah memasuki medan pertempuran. Serangan itu datang tepat ketika kekuatan Lu Yun habis, tepat sebelum dia bisa pulih. Tapi dia tetap waspada, jadi serangan diam-diam dari Sword Divine hanya menyerempet melewati bahu kirinya sebelum mendarat di Sovereign Arena, hampir membelah bangunan raksasa itu menjadi dua. Darah mengalir di lengan kiri Lu Yun, dan di dalam Jade Manor, luka mengerikan juga muncul di bahu kiri tubuh asli Lu Yun. Apa masalahnya? Dari mana datangnya cahaya pedang itu? Teriak para abadi di Destiny City, termasuk asal Dao abadi. Mereka tidak melihat penyerang sama sekali, mereka juga tidak tahu dari mana cahaya pedang itu berasal. Ada pembangkit tenaga listrik yang sangat tangguh di dalam arena. Kita bahkan tidak bisa melihatnya. Dingin mendera tubuh para pembudidaya yang sudah disingkirkan saat getaran menjalari duri mereka. Lu Yun menoleh ke kiri dan mengamati luka yang menyakitkan di bahunya, terkejut mengetahui dia tidak bisa segera menyembuhkan luka dengan kemampuannya saat ini. Jelas, tubuh aslinya juga terluka. Sword Atlas muncul sekali lagi dalam awan cahaya warna-warni yang melingkar di sekelilingnya, sekumpulan pedang ilusi yang padat membentuk perisai yang tidak dapat ditembus di sekelilingnya. Sword Divine perlahan mulai terlihat. Sosoknya diselimuti bayangan kabur yang menyembunyikan penampilan aslinya. Sebagai perbandingan, pedang di tangannya tampak sangat jelas pedang kekacauan. Aku memperingatkanmu untuk tidak ikut campur dalam urusanku. Agak serak, suara Sword Divine jelas sengaja diredam untuk menyembunyikan identitasnya. Tapi kamu tetap memilih untuk ikut campur, jadi aku harus menyingkirkanmu. Saat suaranya jatuh, dia mulai bergerak sekali lagi. Seperti makhluk hidup, pedang kekacauan melesat melintasi langit dan menyerang Lu Yun. Mata Sang Das Lord menyipit saat dia berteriak, kesederhanaan adalah inti dari Dao. Serangan yang mengandung Dao terbesar itu sendiri, siapa kamu sebenarnya? Kesederhanaan adalah inti dari Dao. Konsep yang sama telah dipamerkan oleh monster hitam berambut panjang yang berdiri di jalur kultivasi dan mencegah para pembudidaya memasuki alam hampa. Namun, dari apa yang Lu Yun ketahui, senjata Dao juga diperlukan untuk mengeksekusi serangan seperti itu dengan sempurna. Dengan tidak adanya senjata tersebut, Lu Yun sendiri paling banyak bisa memadukan kekuatan Dao Agung ke dalam teknik pedangnya sendiri dengan tiruan pucat. Namun Sword Divine telah mengeluarkan versi yang sempurna. Meskipun sangat terkejut, Lu Yun bereaksi dengan kecepatan kilat. Saat serangan pedang hendak mendarat padanya, Sword Atlas yang melingkar di sekelilingnya membentuk formasi pedang untuk memblokir serangan yang masuk. Seseorang tidak dapat menggunakan Dao tambahan di Sovereign Arena, tetapi formasi pedang Lu Yun telah berevolusi menjadi seni tempur otentik dalam dirinya sendiri. Ledakan. Membawa esensi Dao, Sword of Chaos menyerang Sword Atlas dan langsung menghancurkannya. Tebasan pedang tidak kehilangan momentumnya dalam prosesnya. Itu menabrak dada Lu Yun dan membuatnya terbang jauh, darah yang dimuntahkan mengikuti di belakangnya. Hanya ini yang kamu dapatkan, ejek Sword Divine. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan Lu Yun, pedangnya siap untuk menusuk. Menguasai. Cahaya perak tiba-tiba melintas di langit saat kerangka raksasa Yuan Tong mendarat di depan Lu Yun, sebuah perisai raksasa berbentuk seperti cangkang kura-kura di tangannya. Yuan Tong dan Silvermon Wolf King telah mengawasi pertarungan Lu Yun. Sementara mereka tidak bisa melihat Sword Divine, mereka bisa merasakan niat pedang yang mengerikan, jadi Yuan Tong langsung beraksi saat melihat pemuda itu dikirim terbang. Itu memanggil kekuatan penuh dari garis keturunan kera merah perisai raksasa yang disempurnakan melalui seni perdukunan berkedip-kedip dengan sinar cahaya merah darah saat dijepit secara protektif di atas Lu Yun. Ledakan. Pada saat yang sama, tebasan pedang mendarat dengan keras di perisai. Darah mengalir dari mulut Yuan Tong dan vitalitasnya menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan, tapi ada kilatan kepuasan di matanya. Di dunia ini, hanya dua yang pernah memperlakukan saya dengan baik dan memberi saya rasa harga diri. Salah satunya adalah Wolf King, dan yang lainnya adalah tuanku, gumamnya bahkan ketika penglihatannya mulai kabur. Untuk berpikir aku akan mati seperti ini, aku benar-benar sekarat, katanya, menyulap kekuatan terakhirnya. Kamu tidak akan mati. Lu Yun dengan cepat menekan tangannya ke dada gorila,
memaksanya untuk dimusnahkan sepersekian detik sebelum pedang kekacauan bisa mendaratkan pukulan mematikan. Kemudian, dia mengambil perisai raksasa dan bersembunyi di baliknya. Terlempar ke udara lagi oleh kekuatan tandingan yang mengerikan dari dampaknya, dia mendarat dengan keras di tanah. Kali ini, dia juga menderita kerusakan kritis. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya hancur dan dia hampir sepenuhnya tidak bisa bergerak. Aku masih hidup. Yuan Tong terbaring tanpa tulang di tanah seperti tas yang penuh dengan kain. Meskipun lukanya berat, nyawanya telah terselamatkan. Dan berkat pil yang diberikan Scarlet AP, ia dengan cepat pulih dari luka terburuknya. Apakah Anda melihat siapa penyerangnya? Tanya kera merah. Di samping mereka, tubuh Lu Yun juga diwarnai merah darah. Meskipun Gelong tanpa lelah memberikan pertolongan pertama, luka pemuda itu tidak dapat diperbaiki sebelum dia kembali. Tuan memanggilnya pedang ilahi, tapi saya tidak bisa melihatnya. Yuan Tong menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, Silver Blaze juga sadar kembali dengan senyum masam di bibirnya. Dia tidak terluka sebagai gantinya, dia disingkirkan oleh pedang King Han. Nyonyanya jelas khawatir dia akan mengikuti jejak Yuan Tong. Mereka berdua telah melenyapkan beberapa pembudidaya di arena, jadi mereka mendapatkan banyak hadiah. Memikirkan manusia akan melindungi roh monster aneh, sungguh aneh. Scarlet AP menatap Lu Yun yang jauh di arena, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini benar-benar tak terduga di eranya sendiri. Ketika Yuan Tong menerima pukulan untuk Lu Yun saat itu, akan mudah bagi pemuda itu untuk menggunakan kejadian ini untuk melarikan diri tanpa cedera sama sekali. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menyerang Yuan Tong dan mengirimnya keluar. Serangan telapak tangan inilah yang menyebabkan dia kehilangan waktu yang paling optimal untuk menghindari serangan yang datang dan menghukumnya untuk menderita pukulan dari Sword of Chaos secara penuh, yang menyebabkan luka berat. Si Dekik sepertinya tidak terkalahkan. Paling tidak, pembangkit tenaga listrik yang tak terlihat bisa membunuhnya. Abadi yang tak terhitung jumlahnya bersorak ketika mereka melihat Lu Yun terluka. Dia tidak melenyapkan banyak orang, tetapi masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari salah satu klan teratas. Sekarang, dia telah menyinggung semua faksi yang berdiri di belakang 10 bangsawan. Lebih penting lagi, dia telah menguliti beberapa pembangkit tenaga listrik dan memperbaiki tulang mereka menjadi senjata perdukunan. Sementara para pembudidaya itu belum benar-benar mati, mereka telah mengalami pengalaman yang sangat nyata merasakan kulit mereka terkelupas dan tulang mereka terkoyak. Baru saja, aku melihatnya mengkhianati gorila punggung perak yang mencoba membantunya. Apapun masalahnya, pertarungan Sovereign Ranking akan kembali normal setelah dia keluar. Sungguh pengecut. Sementara itu, Lu Yun terbaring di tanah. Perisai raksasa telah mendarat tidak jauh darinya, dan Sword Divine saat ini berdiri di sampingnya. Dia bisa merasakan dua pancaran niat membunuh yang menakutkan keluar dari wajah buram itu dan menusuknya dengan kejam. Lagi pula aku akan mati, jadi sebelum aku mati, biarkan aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Lu Yun menghela nafas tak berdaya. Hantu yang akan datang tidak perlu tahu itu. Sword Divine tidak menyukainya, malah mengangkat pedangnya dan menusuk tepat di dahi Lu Yun. Dua gerakan. Hanya itu yang dibutuhkan Sword Divine untuk menjatuhkan Lu Yun. Sementara para pembudidaya dan abadi di Destiny City tidak bisa melihat keberadaannya, cahaya pedang terlihat dengan mata terbuka. Benar saja, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Si Dekik itu tangguh, tapi masih ada seseorang di atasnya. Sang Raja Naga meratap di perkemahan laut tak bermasalah. Saya perlu meningkatkan kecepatan kultivasi saya setelah pulang. Raja Naga adalah salah satu pembudidaya yang dibaptis oleh Bunga Dao, orang yang telah menciptakan metode alam hampanya sendiri. Tapi sampai sekarang, yang paling banyak dimiliki siapapun di dunia adalah metode ranah kosong, tidak ada yang memiliki seni tempur ranah kosong. Dengan kata lain, para pembudidaya alam hampa masih menggunakan seni tempur alam roh. Akibatnya, mereka masih jauh dari mampu menunjukkan kekuatan sejati dari seorang kultivator alam kekosongan sejati. Tapi kali ini, setelah keluar dari Sovereign Arena, banyak kultivator senang menemukan metode ranah kosong dan seni tempur di antara hadiah mereka. Munculnya seni tempur ranah hampa berarti kekuatan pertempuran para pembudidaya ranah hampa akan langsung meningkat berkali-kali lipat. Jenius yang bisa menahan keabadian emas di alam kekosongan yang dirasakan sekarang akan mampu mengalahkan keabadian yang sama itu. Lebih penting lagi, seni tempur ranah kosong ini hanyalah sebuah fondasi. Setelah naik ke keabadian, seni tempur seorang kultivator sebelumnya tidak lagi cocok untuk mereka. Seseorang harus memulai dari awal dengan seni abadi baru, seni yang dapat dibangun di atas dasar seni pertempuran alam kosong ini. Begitu saya memperbaiki seni tempur ini, saya mungkin tidak lebih lemah dari si Dekik ini. Raja Naga memandang Lu Yun dan menggertakkan giginya. Alih-alih bertarung tatap muka,
Lu Yun menggunakan seni perdukunan untuk mengalahkannya dalam satu gerakan kejutan. Bagi Raja Naga, dan yang lainnya seperti dia, ini adalah pil yang mustahil untuk ditelan. Karena itu, aku harus pergi ke Provinsi Senja setelah aku selesai di sini. Gelar sebelumnya dari penguasa muda pertama di dunia sudah menjadi masa lalu. Pria, di dalam arena, Lu Yun hanya bisa menghela nafas sedih ketika Sword Divine menolak untuk mengungkapkan identitasnya. Pada saat yang sama, dia bergeser ke samping dan menghindari serangan fatal lawannya sambil berjuang kembali berdiri di waktu yang sama. Sword Divine balas menatapnya dengan tatapan dingin dan tajam. Perjuangan dari binatang yang sekarat. Kematianmu sudah dekat, dia mengendus dengan dingin sebelum melanjutkan serangannya. Tebasan demi tebasan, setiap gerakan pedangnya mengandung esensi Dao. Mereka tampak sangat kasar, bahkan lebih kasar daripada seorang penebang kayu gunung yang memotong kayu bakar dengan kapaknya, namun masing-masing mengunci Lu Yun dengan momentum yang tak tertahankan. Ekspresi Lu Yun sangat serius. Lengan kirinya adalah satu-satunya yang tersisa, setelah kehilangan penggunaan yang lain semua tulang di dalamnya patah. Namun demikian, dia menunjuk dengan tangan kirinya dan mengirimkan 10 atlas pedang penuh dari sosoknya, masing-masing berisi 1080 pedang abadi. Kilatan cahaya pedang saling bersilangan, mereka membentuk banyak formasi pedang yang bekerja tanpa henti untuk melawan kekuatan mengerikan Dao Agung. Sementara itu, King Han juga terjebak dalam pergolakan perjuangan yang pahit. Zichen, Mo Qitian, dan 36 pembangkit tenaga kosong lainnya yang kembali menyerangnya dalam pertempuran bersama yang bahkan lebih intens daripada konfrontasi antara Lu Yun dan Sword Divine. Tapi meskipun dia menghadapi 38 lawan sendirian, King Han tidak panik sedikitpun. Si Dekik sudah sangat kuat, dan King Yu ini dari mana asalnya? Sepertinya mereka bukan King Han dan Lu Yun. Mereka menggunakan seni tempur yang sama sekali berbeda. Orang-orang abadi King yang menonton telah memperhatikan perbedaan ini. Faktanya, ada cukup banyak perbedaan antara gerakan dan tingkah laku bawah sadar King Yu versus King Han yang mereka semua tahu. Adapun Lu Yun, meskipun Sword Divine memaksanya untuk bertarung dengan kekuatan penuh, seni pedangnya yang terkenal dari Fast Dragon Seaturner, Peng of Kun, dan Starstream Sword tidak terlihat. Bahkan niat pedang yang memancar darinya berbeda. Alih-alih lautan pedang sebelumnya, itu adalah niat pedang yang bercampur dengan bintang-bintang luas, tak terbatas, dan sedalam dan tak terukur seperti lautan, tetapi bahkan lebih hebat. Saat semua Sovereign Arena bergetar, beberapa pembudidaya di dalamnya jatuh ke gelombang kejut yang lahir dari pertempuran yang kacau dan akhirnya tersingkir. Astaga, tepat ketika keadaan akan berubah menjadi mengerikan bagi semua penonton, batang ilusi bambu hijau giok melonjak dari tengah arena dan menumpahkan daun bambu yang memadamkan gelombang kejut yang mengerikan. Itu adalah seorang gadis muda yang belum berusia 15 tahun dengan mata cerah dan fitur menawan. Kunci hitam legam mengalir di atas jubah sifon hijau zamrud, dan sosoknya bersinar hijau berkabut. Sebuah batang bambu inkorporeal berdiri di belakangnya, batang yang sama yang melindungi arena. Ini bukan harta karun asli, tapi hasil dari seni tempur gadis muda itu, sebuah seni alam kosong. Beberapa pembudidaya di dalam arena menghela nafas lega dan menatapnya dengan rasa terima kasih, tetapi dia tidak mengindahkan mereka. Perhatiannya hanya terfokus pada sosok pemuda yang melawan musuh yang tak terlihat. Wan Feng sudah mengenali Lu Yun. Dia juga tahu dia mengenalinya. Kembali di Destiny City, dia menyadari siapa dia ketika dia membantu adik perempuannya. Mata mereka bahkan sempat bertemu, sebentar. Dia tahu betapa sulitnya reuni publik untuknya, jadi dia menahan dorongan hatinya dan bertindak seolah-olah mereka adalah orang asing. Bahkan sekarang, dia tidak bisa membiarkan kepura-puraan itu terlepas sedetik pun, atau itu akan menjadi pukulan telak baginya. Identitasnya tidak dapat diungkap, jika tidak orang akan meruntuhkan provinsi Senja ke tanah. Jadi, dia hanya menatapnya dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangan. Tujuan tuanku adalah untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik di arena dan hanya meninggalkan yang lemah. Guru mengatakan pertemuan penguasa kali ini tidak normal. Kehendak Dao abadi telah direbut oleh yang lain. Namun, dia tidak bergerak untuk campur tangan. Dia memiliki keyakinan mutlak padanya. Pembangkit tenaga listrik yang tak terlihat ini mungkin tangguh, tapi dia jelas bukan tandingan Lu Yun. Adapun King Han, dia sekuat Lu Yun, bahkan mungkin lebih mendominasi di beberapa daerah. Ledakan. Benar saja, dalam ledakan yang menggelegar, King Han telah meledakkan pembangkit tenaga listrik kosong yang kembali. Seni drakonik. Seru seorang abadi dalam ketakutan. Segel tangan yang digunakan King Han beberapa saat sebelumnya menyerupai cakar ilusi naga ilahi. Bukan seni tempur drakonik, tapi seni milik suku Azure Dragon. Teriak abadi lainnya, dan seni tingkat raja tingkat tinggi, untuk Bud. Azure Dragons, White Tigers, Vermilion Bird,
dan Black Tortoise sempat suku dewa yang agung telah menghilang sejak lama. Semua jejak mereka telah hilang 80.000 tahun yang lalu, ketika para dewa masih memerintah dunia abadi. Royalti di antara para dewa, 4 suku kardinal dikatakan telah mengkhianati para dewa dalam legenda selanjutnya. Bagaimanapun, kekuatan suku kardinal tidak terbantahkan. Selama era primordial, mereka adalah kelas berat yang bisa melawan dinasti abadi yang berkuasa. Masih banyak catatan tentang mereka dalam kata abadi saat ini, terutama mengenai 4 raja dewa besar dari Azure Dragons, Black Tortoises, Vermilion Bird, dan White Tigers. Seni yang baru saja dipamerkan King Han adalah milik Raja Naga Azure. Segel tangan tunggal sudah cukup untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik dunia kosong yang kembali. Awuwo, teriakan naga yang menggema menyebar ke segala arah saat bayangan naga biru raksasa melesat melintasi langit. King Han berdiri di atas kepalanya. Aku harus segera membuangmu, jadi aku bisa membantu si dekikku. Senyum dingin melayang ke bibir King Han. Saat berikutnya, naga di bawah kakinya menyerang lawan-lawannya dalam awan petir biru gelap. Mati, Zichen dan Mo Qitian tiba-tiba muncul, 2 pedang panjang hitam mereka bergabung menjadi satu dan menebas ke arahnya. Aku sudah menunggu kalian berdua pergi dari kalian. Dia menyentakkan kepalanya ke atas dan merentangkan telapak tangannya ke atas. 3 segel melayang keluar dari tangannya sebelum terbang ke depan. Ada aura aneh tentang segel ini dan mereka mengirimkan serangan sengit dari goncangan keras yang mengalir melalui arena. Ini adalah seni tempur dari pendiri Dao Abadi. Scarlet Ape berteriak dari dalam Jade Manor, ketakutan yang mendalam di matanya yang berapi-api. Bagaimana mungkin? Seni para pendiri? Bagaimana bisa dia Scarlet Ape mengulang beberapa kali, tidak yakin harus berkata apa lagi. Itu telah hidup melalui era itu dan tahu betul betapa menakutkannya ketiga pendiri Dao Abadi itu. Mereka adalah makhluk luar biasa yang telah melampaui era Dao manusia dan merupakan penguasa umat manusia. Kebetulan, ketiga segel itu adalah seni tempur khas mereka. Dari 3, segel terbelah menjadi ribuan di langit, menyelimuti Zichen dan Mo Qitian dalam kelompok padat. Terhadap seni para pendiri Dao Abadi, mereka berdua tidak dapat melakukan perlawanan dan dimusnahkan di tempat. King Han kemudian melambaikan tangannya, mengumpulkan 2 pedang abadi hitam di telapak tangannya. Ini bukan pedang yang tepat, tapi ini tetap berasal dari pedang itu. Ketiga guk-guk laut itu berbalik dan kembali melayang di atas tangannya. Dia melihat 35 orang yang tersisa dan berseru, apakah kamu akan pergi sendiri, atau apakah aku perlu meledakkanmu juga? Beberapa saat yang lalu, ke-35 telah berjuang bersama untuk menghilangkan seni Raja Naga Azure, dan sekarang telah mengelilinginya. Bertarung. Masing-masing dari pembangkit tenaga kosong yang dikembalikan ini adalah seorang jenius yang dibesarkan dengan cermat oleh klan mereka dan diberkati dengan potensi luar biasa dan kebanggaan untuk ditandingi. Menyerah tanpa melawan, dan bunuh diri di atasnya. Itu akan menjadi penghinaan terbesar bagi mereka, jadi mereka semua menyerangnya bersama. Ekspresi sedingin es, dia melambaikan tangannya dan mengirim 3 segel lagi. Hanya potongan robek yang tersisa dari para pembudidaya napas cepat kemudian. Sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan kekuatan penuhnya. Meski begitu, itu juga merupakan tantangan besar baginya untuk menghadapi 35 pembangkit tenaga listrik kosong yang dikembalikan sendirian. Pucat seperti kain, darah merembes keluar dari sudut mulutnya, bukti luka berat yang dideritanya. Jangan pedulikan aku, Lu Yun mentransmisikan suaranya dari jauh. Kamu pergi dan singkirkan semua orang di atas alam hampa yang tidak terurai. Sosok King Han bergetar ketika dia melihat ke arahnya. Pada saat itu, Lu Yun dikelilingi oleh 10 atlas pedang. Dengan 10.800 pedang terbang untuk menyerang dan bertahan, dia sepenuhnya menghentikan serangan Sword Divine. Sementara Sword Divine memiliki lawannya dengan kuat di kaki belakang, tidak ada celah bagi Divine untuk memberikan pukulan yang merusak. Baik, King Han setuju setelah ragu-ragu sejenak. Dia tahu Lu Yun masih memiliki kartu tersembunyi untuk dimainkan. 108.000 pedang abadi yang muncul pada saat yang sama pasti akan cukup untuk bersaing dengan Sword Divine. Beraninya kamu. Sword Divine menjadi marah ketika dia melihat King Han akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Dia mengusir Lu Yun dan mengejarnya. Namun, 10 atlas pedang lainnya muncul dari Lu Yun dan menghalangi jalannya. Lawanmu adalah aku. Lu Yun memelototi Sword Divine dan perlahan berdiri. 20 atlas pedang dan 21.600 pedang abadi mengepung musuh yang hanya bisa dilihat oleh Tuan Muda Senja. Pedang ilahi membeku. Melepaskan 20 atlas pedang mematahkan kendali Lu Yun dari Sword Divine dan memberinya ruang yang dia butuhkan untuk membalas. Dia benar-benar berada di bawah belas kasihan Tuhan dan tidak mampu melawan hanya dengan 10 dari mereka.
Semua 21.600 pedang abadi dari Atlas menjatuhkan cahaya pedang dewa dan membentuk lingkaran pelindung di sekitar Lu Yun. Salah satu lengannya menjuntai sia-sia, yang lain membentuk segel tangan untuk memanipulasi 20 Atlas, meluncurkan serangan tak henti-hentinya terhadap dewa. Mata berkilauan dengan es, Sword Divine melolong marah. King Han telah menjalankan misi untuk membunuh dan melenyapkan para jenius dunia keabadian. Setelah semua jenius teratas dikeluarkan dari kompetisi, rencananya akan gagal. Dia tidak menyangka King Han menggunakan seni tempur dari pencipta Dao Abadi dan beresonansi dengan Sovereign Arena. Arena adalah ciptaan Dao Abadi, jadi masuk akal jika seni tempur pencipta Dao akan mengeluarkan kekuatan arena. 35 pembudidaya alam kosong yang kembali, termasuk Zichen dan Mo Qitian, tidak bisa melawan sama sekali. Sword Divine benar-benar lengah. Untuk alasan tertentu, dewa mampu mempengaruhi pertemuan berdaulat untuk mencapai tujuannya, tetapi pengaruhnya memiliki batas. Dia tidak memiliki kendali penuh atas segalanya, dan amukan King Han yang tiba-tiba benar-benar menggagalkan rencananya. Dialah yang mengumpulkan 36 pembudidaya alam kosong yang kembali bersama-sama. Sekarang, hanya segelintir jenius yang kekuatannya belum membuahkan hasil yang tersisa. Begitu King Han melenyapkan mereka juga, upaya Sword Divine akan sia-sia. Lu Yun menarik perhatian dewa dengan 20 atlas pedangnya saat King Han berkeliaran di arena. Kekuatannya memperkuat miliknya karena ditarik oleh kekuatan besar yang memancar dari 3 segel. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia menjadi. Dia telah melampaui ketinggian yang seharusnya dicapai oleh kultivasinya, karena kekuatan Dao Abadi bersamanya. Bahkan dia terkejut dengan kekuatan dari 3 segel dan bagaimana mereka memungkinkan dia untuk memanfaatkan kekuatan arena. 3 segel telah disembunyikan di gulungan Dewa Penggembalaan. Emerald Mistfire, Lucent Voidfire, dan Daefik Skyfire pernah membagi gulungan itu menjadi 3 lukisan dan menyegelnya. Setelah profil harmoni, panorama kejelasan, dan potret kekosongan bergabung menjadi satu gulungan, 3 tanda api abadi yang tersisa telah berubah menjadi 3 segel. King Han telah memberikan 3 segel kepada Lu Yun, tetapi untuk alasan apapun, Lu Yun tidak dapat menangkapnya. Mereka sekarang adalah alat terhebatnya dalam melenyapkan para jenius di arena. Mereka tidak membutuhkanku lagi. Wan Feng tersenyum tipis pada Lu Yun dan King Han sebelum berubah menjadi kilatan cahaya zamrud, bayangan bambu di belakangnya memudar. King Han telah mendorong kekuatannya hingga batasnya, matanya bersinar samar dengan pendaran. Dengan 3 segel yang memberdayakannya, tidak ada apapun di arena yang bisa lepas dari perhatiannya. Seperti hantu, dia muncul dan menghilang di arena. Setiap kali dia menyerang, dia melenyapkan kultivator lain. Targetnya adalah mengembangkan jenius atau pembudidaya kuat yang telah melampaui alam hampa yang dirasakan dan mencapai alam hampa yang terurai atau kembali. Tidak ada yang bisa bertahan dari serangannya saat dia diberdayakan, meskipun dia terluka parah. Akhirnya, arena menjadi sunyi. Jenius yang paling kuat semuanya telah terbunuh dan tersingkir. Ratusan pembudidaya yang masih hidup sebagian besar adalah pembudidaya alam kosong yang dianggap awal. Meskipun mereka dianggap jenius top di dunia abadi, mereka bukan tandingan kontestan yang telah dieliminasi oleh King Han. Abadi yang tak terhitung jumlahnya di Destiny City marah dengan proses tersebut, dan 7 asal Dao abadi yang tertutup muncul dari persembunyian untuk mengepung Manor Jadeite. Apa yang telah dilakukan Lu Yun dan King Han di arena telah mengumpulkan banyak musuh, dan mereka telah menyinggung banyak faksi top dunia dalam satu gerakan. Inkarnasi api Scarlet Ape duduk di atas atap Manor, melemparkan pandangan diam ke Dao abadi. Tak satu pun dari mereka yang peduli dengan arena lagi. Bagi mereka, Sovereign Match sudah berakhir. Para jenius hebat itu bahkan lebih berbakat daripada Wu Tulong dan penguasa muda lainnya. Tujuan mereka adalah untuk naik peringkat berdaulat dan menjadi salah satu dari 36 penguasa. Sekarang setelah mereka tersingkir, pertemuan itu tidak lagi layak mendapat perhatian mereka. Aku sudah berurusan dengan mereka semua. King Han mendekati Lu Yun dan mengambil posisi di sisinya. Lu Yun sekarang telah melepaskan 30 pedang atlas, dan masih saja dia hampir tidak bertahan melawan pedang ilahi yang semakin kuat. Ayo pergi, kata Lu Yun sambil menghela nafas lega. Oh, kalian berdua tidak akan kemana-mana, kata dewa dengan suara dingin. Karena kamu telah melenyapkan semua jenius, kamu harus menggantikan mereka. Segel mereka. Kehadiran yang menakutkan melonjak dari Sword Divine dan mengubah tubuhnya. Di tempatnya di atas arena melayang pedang raksasa berwarna cian gelap. Apa itu? Seseorang berteriak. Dari mana pedang itu berasal dan bagaimana bisa sampai di sana? Mereka yang mengawasi Jadeite Manor menatap arena, terkejut. Itu, pedang legenda, gumam seorang dewa tua, tatapannya cerah. Sebelum ras dewa jatuh dari kemuliaan terbesar kita menempa pedang, mengilhaminya dengan harapan terakhir ras kita akhirnya turun ke dunia.
Lu Yun dan King Han membeku, seperti lalat yang terperangkap dalam damar. Tidak heran, tidak heran. Realisasi muncul di King Han. Tidak heran pemilik Sword of Chaos dapat memanipulasi kehendak Dao abadi. Pedang itu berisi salah satu pecahannya. Untuk melengkapi dirinya sendiri, Dao abadi membutuhkan pecahan pedang. Pengadilan ilahi kuno pernah menghancurkan Dao abadi untuk menciptakan Dao ilahi. Dalam proses melakukannya, mereka memperoleh pecahan Dao abadi. Salah satu pecahan itu telah dimasukkan ke dalam pedang kekacauan yang telah ditempa oleh para dewa sebelum kehancuran mereka, yang menjadi sepotong harapan yang dibutuhkan ras untuk melanjutkan kekayaan mereka. Kehendak Dao abadi sekarang lengkap karena pecahan pedang telah bergabung dengannya. Pedang kekacauan memungkinkan pemiliknya untuk mempengaruhi kehendak Dao abadi. Lu Yun mengencangkan rahangnya. Untungnya, pecahan Dao abadi di dalam pedang tidak sebesar itu, atau pemilik pedang akan meminta Dao abadi melakukan perintahnya sesuka hati. Dan sekarang, sang dewa telah mengubah dirinya menjadi pedang kekacauan itu sendiri untuk menjebak Lu Yun dan King Han. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia berubah menjadi pedang? King Han menggertakkan giginya. Dia tidak bisa menggerakkan mulutnya lagi, jadi dia mengirimkan pikirannya ke Lu Yun. Tubuh yang kita asumsikan sekarang diciptakan oleh Life Glip kita, sementara tubuhnya disulap oleh energi dari Sword of Chaos. Itulah mengapa Sword Divine tidak terlihat oleh mereka yang berada di luar arena dan mereka yang tidak ingin melihatnya. King Han hanya bisa melihatnya setelah dia menggunakan 3 segel untuk memanfaatkan kekuatan Sovereign Arena. Dewa sekarang telah terhubung ke pedang kekacauan itu sendiri dan mengubah untaian energi menjadi replika fisik pedang untuk menekan Lu Yun dan King Han. Para pembuat onar telah ditangkap. Biarkan pertemuan berdaulat berlanjut. Suara yang luar biasa bergema di seluruh arena. Dewa di kota takdir tidak bisa mendengarnya, tetapi para pembudidaya di sini tiba-tiba dicengkeram oleh kekejaman yang tak terlukiskan. Membunuh. Hampir tanpa sadar, mereka merobek satu sama lain. Tidak ada seorang pun di luar arena yang tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Wajar jika yang lemah akan berjuang lebih keras setelah melihat secercah harapan setelah yang kuat tersingkir. Faktanya, senyum melintas di wajah para abadi di Destiny City. Meskipun jenius terbesar dari faksi mereka telah dieliminasi, mereka yang tersisa di arena adalah beberapa jenius terbaik mereka juga. Diberi kesempatan untuk menjadi dewasa, mereka akan menjadi pembudidaya yang tangguh. Lebih lemah dari mereka yang telah tersingkir, tetapi tidak dengan selisih yang besar. Apa yang kita lakukan sekarang? King Han ditransmisikan. Begitu mereka menentukan peringkat mereka, kita akan menjadi bagian dari 36 penguasa juga. Mungkin kita akan berada di bawah kendalinya. Sebelumnya, pedang ilahi telah memengaruhi kehendak Dao abadi untuk mengelabui King Han agar menjadi budaknya dengan pedang Dao, tetapi dia telah melihat melalui usahanya. Lu Yun tiba-tiba merasa segar kembali saat kekuatan besar mengalir dari tubuh aslinya ke dalam replika Life Glip. Itu asing, tetapi juga agak akrab. Itu memberinya beberapa mobilitas, tetapi dia menahan diri untuk tidak bergerak dulu. Persiapkan dirimu, dia mentransmisikan dengan tenang. Ledakan dirimu dan tinggalkan arena segera setelah aku melepaskan diri dari cengkeraman pedang. King Han bersemangat, tetapi tidak mengirim tanggapan. Bam! Energi pedang yang luar biasa meledak dari Lu Yun dan menghantam pedang di atas kepalanya, menjatuhkannya ke arah yang salah. Pedang itu bergemuruh dan bergetar hebat untuk sesaat, lalu pengekangannya pada mereka retak. Membunuh. Lu Yun menggeram. 100 atlas pedang melesat keluar dari tubuhnya dan 108.000 pedang abadi melesat ke arah Sword of Chaos secara bersamaan. Sebuah ledakan kuat merobek udara, dampak besar menyapu seluruh arena dan pembudidaya hancur yang telah berjuang di antara mereka sendiri. Pedang besar yang menjulang ke langit terlempar. Pergi. Lu Yun menggeram dengan darah mengalir di bibirnya. Tanpa ragu, King Han meledakkan rohnya yang baru lahir dan meninggalkan arena. Lu Yun tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya akan menjadi beban jika dia tinggal. Sword Divine telah berubah kembali menjadi bentuk manusia, tatapan gelapnya tertuju pada Lu Yun. Di belakangnya melayang bayangan pedang raksasa. Dia akan membunuh Lu Yun, dia memutuskan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menghapus kebencian yang membayangi hatinya. Pergi, semua orang pergi. Semua pembudidaya lainnya telah dieliminasi dan King Han telah menghancurkan dirinya sendiri, hanya menyisakan Lu Yun di arena. Namun, ada kekuatan aneh pada Lu Yun yang menyembunyikannya bahkan dari kehendak Dao abadi. Dengan kata lain, putaran ketiga pertemuan berdaulat berlanjut, tetapi arena telah dikosongkan secara efektif. Ini adalah pertempuran yang ketat antara Lu Yun dan Sword Divine. Lu Yun mengangkat kepalanya sambil melolong panjang. Rambutnya yang diikat terurai bebas dan rambut panjangnya menari-nari di sekelilingnya. 108.000 pedang terbang mengatur diri mereka menjadi konstelasi bintang berkelap-kelip di sekelilingnya. Pedang ilahi.
Dia berteriak, maukah kamu menerima serangan terbesarku? Dewa tidak mengatakan apa-apa. Kabut di wajahnya telah menghilang, tetapi bayangan pedang besar menutupi seluruh tubuhnya dan mencegah Lu Yun melihat lawannya dengan jelas. Bam! Pedang kekacauan turun dari langit dan menebas Lu Yun, didorong dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Arena di bawah kaki Lu Yun mulai retak di bawah tekanan. Bertemu dengan baik, teriak Lu Yun. 100 atlas pedang menjadi satu dan pedang berkilau seperti bintang, mengubah arena yang memburuk menjadi lautan kosmik. Bam! Sword of Chaos menghantam dengan brutal ke lautan kosmik, menghancurkan arena dengan segera. Sebagai gantinya muncul piring raksasa yang terbentuk dari cahaya. Itu adalah harta yang sangat luar biasa. Begitu muncul, sepertinya beresonansi dengan Destiny City. Kota itu sendiri memancarkan cahaya seperti batu giok, tetapi lempengan itu tertutup retakan jelek, seolah-olah itu telah disatukan dengan tergesa-gesa setelah dipecah menjadi beberapa bagian. Harta Dao Abadi, Scarlet AP bergumam saat melihat piring cahaya. Lu Yun berlumuran darah, tetapi lautan kosmiknya tetap ada. Ini bukan formasi pedang, tapi seni tempur. Sword Divine dengan erat menggenggam Sword of Chaos dengan kedua tangan, sosoknya ditutupi oleh lapisan aura pedang. Dia melemparkan tatapan tidak percaya pada Lu Yun. Meskipun untaian energi pedang itu hanya mengandung 1/10.000 kekuatan Sword of Chaos, itu bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa ditahan oleh seorang kultivator. Dia sangat terkejut sehingga suaranya pecah. Lu Yun tidak memiliki harta untuk melawan kehendak Dao Abadi, bahkan item perdukunan akan retak seperti kulit telur di bawah kekuatan Sword of Chaos. Namun dia berhasil memblokir serangan hanya dengan seni tempurnya. Lu Yun tertawa terbahak-bahak, melayang di udara sebagai sosok darah. Dengan ujung jarinya, energi pedang kosmik melonjak dan menerjang Sword Divine. Rasanya seperti lautan kosmik yang luas menimpanya dengan memotong energi pedang. Pedang di tangannya bergetar dan retak. Mati. Gigi terkatup, yang ilahi mengambil ayunan lagi. Itu bukan serangan dari esensi Dao, tetapi seni tempur yang bahkan lebih kuat. Bam! Hanya keheningan yang memerintah antara langit dan bumi. Sebuah ledakan besar dari Jade Manor menghancurkan ketenangan berumur pendek. Awan jamur kecil naik ke udara, akibat Lu Yun menabrak gedung dengan kekuatan besar. Dia berlumuran darah dan berada di ambang kematian. Jangan sentuh dia. Permaisuri Mirrelstar buru-buru menghentikan King Han dari melemparkan dirinya ke Lu Yun. Senior tua bisa menyelamatkannya. Permaisuri Mirrelstar dan Scarlet AP menoleh ke Gelong secara bersamaan. Gelonglah yang meletakkan tangannya di punggung Lu Yun dan menyuntiknya dengan energi aneh itu, memungkinkan Lu Yun memulihkan beberapa mobilitas dan melepaskan diri dari pengekangan pedang kekacauan. Ekspresi muram muncul di wajah pelayan tua itu saat dia merentangkan jari-jari tangannya dan memanifestasikan mutiara gelap. Kemudian, dia dengan paksa mendorong bola itu ke Lu Yun. Tubuh pemuda itu menjadi bersinar dan luka-lukanya perlahan-lahan mulai menyatu. Pertemuan Sovereign telah berakhir. Itu merupakan pengalaman yang bermanfaat bagi banyak pembudidaya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memasuki pertempuran terakhir dan terdaftar di peringkat berdaulat. Peringkat yang membayangi Destiny City telah menghilang, seperti halnya harta Dao Abadi. Prasasti batu tetap tertanam kuat di pusat kota, namun, semua nama di atasnya telah menghilang. Singkatnya, Sovereign Mate gagal total. Tidak ada yang mendapatkan tempat di peringkat, dan pembudidaya tidak benar-benar memiliki kesempatan untuk bertarung satu sama lain. Sialan kedua orang menyebalkan itu. Seseorang dikutuk. Mereka telah menghancurkan salah satu peristiwa terbesar di dunia abadi. Aku akan membunuh mereka, kera merah terkutuk. Menyatakan asal Dao Abadi. Banyak makhluk abadi dari levelnya telah datang ke Destiny City. Meskipun luka parah mereka mencegah mereka memanfaatkan kekuatan sejati Dao Abadi asal, mereka adalah makhluk paling kuat di dunia sementara 9 mantan Kaisar Celestial disibukkan. Mereka telah pulih dalam bayang-bayang, tidak mau diseret ke dalam masalah dunia. Namun, Sovereign Mate lebih dari sekadar turnamen untuk menentukan hierarki generasi muda. Beberapa hadiah mungkin telah menyembuhkan cedera Dao mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah tentang apa yang terjadi? 17 Dewa Dao asal berkumpul di atas Destiny City, mengepung Jade Manor. Kamu tidak bisa melindungi kedua pemuda itu, kera merah. Berbicara Dao Abadi asal dengan penampilan muda tapi suara tua. Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Scarlet AP naik ke udara dengan jubah menyala di atas bahunya, mengarahkan tongkat besi hitamnya ke calon penyerang. Itu memperbaiki tatapannya yang tajam pada makhluk abadi yang tampak muda. Yang abadi tegang, tetapi tidak mundur. Hehehe. Kita semua memiliki setengah kaki di kuburan kita. Pertemuan berdaulat adalah satu-satunya harapan kami untuk pemulihan, dan sekarang harapan kami telah hancur. Seorang pria dengan rambut panjang berapi-api mengenakan jubah panjang yang serupa melangkah keluar di depan Dao Abadi asal yang tampak muda.
Kamu mungkin bisa membunuh beberapa dari kami, dia terkekeh pada kera merah. Tapi kami ber-17 akan bisa menghancurkan inkarnasimu dan, pada gilirannya, Pulau Melayang. Jangan mengancam kami dengan kematian, kami sudah mengalami nasib yang lebih buruk. Kematian akan menjadi pelepasan yang penuh belas kasihan. Dan jangan mengancam kami dengan orang-orang kami, atau kami akan meledakkan diri kami di pulau kecilmu. Ada sisi kejam dari ekspresinya. Tak satu pun dari rekan-rekannya takut mati. Banyak dari mereka yang selamat dari siksaan demi siksaan dari zaman kuno, hati mereka telah lama terpelintir dan mereka sekarang memandang orang hanya sebagai alat. Kera merah terdiam. Pulau Melayang terlalu penting bagi roh monster. Jika dihancurkan, mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku akan melindungi mereka di dalam Destiny City, Scarlet AP mengizinkan, saat menghadapi kerumunan. Yang jahat takut pada yang bodoh, dan yang bodoh takut akan bunuh diri. Jadi kamu akan meninggalkan mereka begitu mereka meninggalkan kota. Seorang dao abadi menuntut dengan mata menyipit. Scarlet AP tetap diam. Baiklah, kami akan memberimu waktu 3 hari, ejek pria berambut panjang berapi-api. Jika mereka tidak meninggalkan kota saat itu, kita akan masuk ke Manor. Ini yang paling bisa aku lakukan untukmu. Scarlet AP mengalihkan pandangannya ke arah Lu Yun. Lu Yun telah datang. Meskipun setiap tulang di tubuhnya telah hancur, Mutiara Gelong telah sepenuhnya menyembuhkan kesadaran dan semangatnya yang baru lahir. Saya menyarankan untuk tidak menggunakan senjata perang Anda. Asal dao abadi itu gila. Jika mereka tahu siapa Anda, atau bahkan mendapatkan firasat tentang identitas Anda, provinsi senja akan diratakan dengan tanah di detik berikutnya. Ejekan melayang ke ekspresi Scarlet AP. Itu membutuhkan Lu Yun untuk menyelamatkan mitra daunnya. Jika manusia mati, kera merah harus menunggu sampai pulih ke puncaknya dan bisa menjelajah ke tanah terpencil itu sendiri. Namun, itu akan memakan waktu yang tidak dapat ditentukan. Lu Yun bukan satu-satunya pilihan, tapi dia adalah pilihan yang sangat ideal. 3 hari sudah cukup. Lu Yun menghela napas, luka fisiknya sembuh dengan kecepatan tinggi saat King Han mengoleskan salep ke tubuhnya. Namun, dia menatap bayangan samar yang dilemparkan ke kota oleh Sword of Chaos. Dia yakin bahwa begitu dia meninggalkan kota, asal dao abadi akan menjadi masalah terkecilnya. Sword Divine akan mengejarnya juga. Dewa telah menjelaskannya dia hanya menggunakan 1/10.000 kekuatan pedang di Sovereign Arena. Jika dia bisa menggunakan kekuatan penuh pedangnya Lu Yun akan menjadi abu dengan sedikit tekanan. Ada banyak trik yang tidak bisa dia gunakan saat Scarlet AP bersamanya. Kera itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengamati Lu Yun dan mencari tahu senjata rahasianya. Pasti ada perang antara Provinsi Senja dan Pulau Melayang di beberapa titik, karena darah buruk di antara mereka. Lu Yun juga tidak cukup bodoh untuk membiarkan kera merah menyaksikan kemampuannya 3 hari juga lebih dari cukup baginya. Neraka adalah alam yang unik. Bahkan Scarlet AP tidak bisa mendeteksi riak yang dia ciptakan saat dia kembali ke dunia bawah. Permaisuri Mirrelstar hanya merasakan keberadaan neraka karena King Han. Mungkin aku harus berurusan dengan mereka, kata Permaisuri Mirrelstar. Dia memanifestasikan dirinya dengan bantuan batu bintang, memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan yang cukup besar untuk mengalahkan siapapun dalam waktu singkat. Namun, dia akan sangat lemah untuk beberapa saat setelah itu, karena dia hanya jiwa yang terfragmentasi saat ini. Scarlet AP menjentikkan pandangan waspada pada Empress Mirrelstar. Jika keduanya berada di puncak, tidak ada yang tahu siapa di antara keduanya yang benar-benar menang jika mereka bertarung. 17 dao abadi asal lumpuh di luar tidak akan menimbulkan ancaman jika saya bekerja dengan senior tua. Permaisuri Mirrelstar menoleh ke Gelong. Ekspresi Scarlet AP menjadi gelap. Gelong adalah teka-teki lain. Dia mampu mempengaruhi dao abadi. Siapa kamu? Bisikan roh monster itu, menatap lelaki tua itu. Pertanyaan Scarlet AP mendorong Permaisuri Mirrelstar, Lu Yun, dan King Han untuk mengalihkan pandangan mereka ke Gelong, mata terbakar dengan rasa ingin tahu. Pelayan tua itu membusungkan dadanya dan menyatakan dengan bangga, yang rendah hati ini adalah Gelong, pelayan agung Lu Manor di Das City. Provinsi Senja pada dasarnya telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Nefertiti Major dan Istana Gubernur telah diubah menjadi Lu Manor, tidak mengacu pada klan Lu, tetapi Lu Yun. Setelah pernyataannya, Gelong membungkuk dan menjilat Lu Yun dengan senyum yang menyenangkan. Cek, Lu Yun melengkungkan bibirnya dan tidak memperhatikan Gelong lagi. Sejauh ini, dia belum menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang Gelong. Nama pelayan tua itu telah tertulis di buku kehidupan dan kematian di atas nama utusan samsaranya. Kamu tidak perlu repot-repot dengan 17 abadi yang lumpuh, senior Mirrelstar. Saya bisa menangani mereka sendiri. Lu Yun tersenyum dan meraih tangan King Han. Ayo, kita jalan-jalan.
Kami belum memiliki kesempatan untuk menikmati pemandangan dan suara Destiny City sejak kami tiba. Mereka berdua berjalan keluar dari Jade Manor sambil berpegangan tangan. Mereka benar-benar berjalan keluar dari Manor. Apakah mereka memiliki keinginan mati? Sementara 17 abadi Dao asal telah pergi, banyak abadi masih tinggal untuk mengawasi Manor. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka ketika mereka melihat Lu Yun dan King Han meninggalkan istana. Berita itu dengan cepat menyebar melalui Destiny City. Meskipun Sovereign Maid telah berakhir, banyak orang masih berkeliaran di kota. Mereka ingin melihat sendiri bagaimana kedua orang menyebalkan itu mati. Yang paling penting, Chu Yingxin masih di sini. Banyak yang masih mengincarnya, berencana mengulitinya untuk memperbaiki jubah. Namun, 17 Dao abadi asal membuat mereka berpikir dua kali sebelum memulai masalah di Destiny City. Beberapa ingin menimbulkan kekacauan untuk kesempatan membunuh lebih banyak pembudidaya, seperti apa yang terjadi setelah putaran kedua pertemuan berdaulat. Apa yang mencegah terulangnya kekacauan itu adalah 3 asal Dao abadi yang bersekutu untuk membunuh puncak misterius Dao abadi yang bertanggung jawab untuk mengagitasi calon pembuat onar, kemudian membantai anggota klannya juga. Sejak pembalasan yang cepat itu, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di Destiny City. Cepat, beritahu pembangkit tenaga listrik di klan bahwa King Yu dan Sidekiknya telah meninggalkan Jade Manor. Meskipun berita itu segera keluar, tidak ada yang langsung bertindak melawan Lu Yun dan King Han. 17 Dao abadi dan Scarlet AP memiliki kesepakatan, dan seluruh dunia abadi menjadi saksi. Mereka tidak akan mengejar kedua pemuda itu selama 3 hari berikutnya. Orang-orang abadi ini sangat peduli dengan wajah dan tidak akan mempertaruhkan reputasi mereka dengan menarik kembali kata-kata mereka. Terlebih lagi, sangat tidak bijaksana untuk menyinggung Scarlet AP. 17 Dao abadi asal tidak akan melakukan apapun karena citra mereka dan hubungan mereka dengan Monkey besar itu. Kebencian muncul di banyak hati. Mereka semua membenci Lu Yun dan King Han, tetapi ancaman mematikan yang ditimbulkan kera merah membuat mereka terdiam. Bagaimana jika mereka berdua melakukan langkah pertama? Mata seorang abadi menyala. Jika dua orang menyebalkan kecil itu menyerang lebih dulu, kita akan bisa membunuh mereka tanpa keterlibatan 17 Dao abadi. Bahkan, aku yakin mereka bahkan akan melindungi kita dari kera merah. Kamu benar, itu akan berhasil. Setelah bertukar pikiran dengan cepat, para dewa menyergap Lu Yun dan King Han. Bukan untuk menyergap mereka, tentu saja. Tes, dua pria berpegangan tangan di depan umum itu hanya sebuah suara mengejek. Apakah ini yang orang sebut gairah berpotongan lengan? Saya tidak berharap dua pemuda kuat yang menyapu Sovereign Arena menjadi satu sama lain. Sungguh pembuka mata. Komentator yang tidak diinginkan adalah seorang kultivator ranah inti emas. Dia menatap Lu Yun dan King Han dengan ejekan jijik di wajahnya. Jika Anda berani mengatakan hal seperti itu di depan umum di bumi, Anda akan mendapatkan pukulan yang bagus, Lu Yun berbicara kepada kultivator dengan nada serius. Bumi, penggarap ranah inti emas berhenti, terperangah. Namun, komentarnya telah memicu keributan penghinaan yang sesuai. Budaya dunia abadi mirip dengan budaya masyarakat feodal di bumi. Masyarakat masih memegang nilai-nilai konservatif yang luar biasa. Lu Yun dan King Han akan menarik cemoohan karena hanya berjalan bergandengan tangan di jalan, apalagi ketika seseorang dengan sengaja menarik perhatian mereka. Segala macam sindiran tidak menyenangkan dan serangan pribadi dilontarkan orang lain akan langsung kehilangan kendali atas emosi mereka dan berkelahi. King Han gemetar, matanya menyala-nyala karena marah. Apa yang dikatakan orang-orang itu bahkan tidak tahan untuk dipikirkan sedetik pun. Mereka benar-benar melewati batas. Hehehe, siapa sangka dua pemuda kuat ini suka melewati pintu belakang. Aku ingin tahu siapa yang ada di atas ranjang. Bersenandung, energi batin yang luar biasa meledak dari King Han saat dia menatap dingin pada pembudidaya alam roh yang baru lahir. Apa? Pria itu terus mengejek. Kamu tidak berani melakukan apapun padaku di Destiny City. Jangan pedulikan mereka. Mereka mencoba mengejek kita untuk menyerang mereka. Lu Yun menepuk pundaknya dan menyuntiknya dengan aliran energi yang menenangkan. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh penghinaan itu. Dibandingkan dengan penghinaan terhadap bumi, ini bukan apa-apa. Oh, jadi kamu yang menerima dan dia yang memberi. Si pembudidaya melirik dengan berapi-api. Wajah King Han memerah. Ayo kembali. Itu bukan pilihan lagi. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Mereka pasti memasang jebakan lain untuk kita. Biarkan mereka berbicara, itu tidak menyakiti kita. Lu Yun benar. Jika mereka berbalik, mereka akan menghadapi provokasi palsu lainnya. Dia bisa mengendalikan emosinya, tapi King Han tidak bisa melakukannya. Dia melemparkan tatapan tidak setuju dan dengan ringan melambaikan tangannya. Sebuah kerudung disikat dengan lembut ke samping dan seluruh kota menjadi sunyi.
Seorang gadis yang terlalu menakjubkan untuk ada dalam kenyataan berdiri di samping Lu Yun. 3 tahun yang lalu, King Yu baru berusia 15 tahun dan menunjukkan tanda-tanda kekanak-kanakan di wajahnya. Namun, sekarang dia sudah dewasa. Lu Yun menatapnya, pusing dan linglung. Awan adalah pakaianmu, bunga adalah wajahmu. Milik Anda adalah pemandangan yang paling indah, matamu bergerak seperti sungai, dan alismu seindah puncak Jiangnan. Dia menggumamkan berbagai baris puisi yang berbeda untuk dirinya sendiri dan berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan King Yu. Rubah kecil tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Pembudidaya dan makhluk abadi lainnya juga menganggap pada King Yu. Dia, jadi King Yu seorang gadis, para pembudidaya yang telah mengejek mereka tidak bisa berkata-kata. Tidak heran dia menyamar sebagai seorang pria. Saya hampir kehilangan kendali atas hati Dao saya untuk sesaat. Sungguh memalukan, desah Dao abadi misterius, keluar dari lamunannya. King Yu cukup menakjubkan untuk menggulingkan sebuah negara. Lebih penting lagi, sebagai Dao berdaulat diberkati oleh bunga Dao, ada rahmat unik tentang dirinya yang membuat semua peri lain di dunia abadi pucat dibandingkan, termasuk permaisuri Miral Star dan rubah kecil. Huff, King Yu cemberut dan mendengus. Dengan lambaian tangannya, dia kembali menjadi King Han. Baik pembudidaya laki-laki dan orang abadi di sekitarnya ternganga bodoh. Perpisahan King Yu sangat menarik bagi mereka. Saya pikir, saya harus menemukan diri saya Mitra Dao, gumam abadi, matanya terpaku pada King Yu. Meskipun dia sudah menyembunyikan wajahnya dan berubah kembali menjadi pria biasa, penampilannya yang memukau dari beberapa saat yang lalu sangat melekat di benak banyak orang. Kecantikannya tidak hanya sebatas kulit. Ada rahmat dan kehadiran yang unik padanya, karena dia adalah satu-satunya Dao yang berdaulat dari Dao abadi. Jadi dia memang seorang wanita. Beberapa Dewa Donglin menyaksikan dari atas gedung tinggi, ekspresi mereka gelap. Nama keluarga King, apakah dia, sialan klan King itu, menyembunyikan kebenaran dari House Donglin? Seorang wanita dengan konstitusi kosmik dengan nama keluarga King itu tidak mungkin kebetulan. Kecurigaan meningkat di House Donglin bahwa King Yu adalah gadis dengan konstitusi kosmik yang lahir dari King Taxian dan mitra Dao-nya bertahun-tahun yang lalu. Semua tanda-tandanya ada di sana, tetapi bayi itu entah bagaimana akhirnya menjadi laki-laki. Apa yang bisa kita lakukan dengan informasi itu? Abadi lain menggelengkan kepalanya. Pria di samping wanita itu memberikan hadiah 100 miliar kristal di Taihuang segera setelah dia mendekat. Dia masih bersembunyi sampai sekarang. Di lain waktu, tidak ada seorang pun di dunia abadi yang berani mengejar Donglin Taihuang setelah House Donglin membuat pernyataan mereka sendiri. Namun, House Donglin telah bernasib sama dengan penguasa kota takdir, reputasi dan martabat mereka compang-camping di sekitar pergelangan kaki mereka. Meskipun mereka sangat kuat, mereka telah kehilangan semua otoritas. Mereka bahkan telah dirampok dari tanah leluhur mereka. Siapa yang peduli apa yang diinginkan House Donglin lagi? Kita harus menangkap wanita itu apapun yang terjadi dan menyerahkannya ke Taihuang sebagai wadah kultivasi. Donglin Dao abadi menegaskan dengan dingin. Jika Taihuang mendapatkan kekuatan kosmik dari wanita itu, ada 80% kesempatan baginya untuk memetik buah Dao asal tanpa menderita luka apapun. Mari kita lihat apa yang dikatakan leluhur. Dua dewa abadi dari House Donglin mengarahkan pandangan mereka ke kedalaman awan. 17 Dao abadi asal tidak kembali ke Destiny City, tetapi malah melayang di awan di atas kota. Di antara mereka adalah leluhur Donglin, pria yang memisahkan rumah dari klan Lin Donglin. Jika ada yang berani membunuh peri King Yu, aku, Yu Botong, akan menjadi yang pertama melawan mereka sampai mati. Betul sekali, peri King Yu tidak bersalah. Si Dekik itulah yang memberikan pengaruh buruk padanya. Turunkan si Dekik dan selamatkan dia dari penderitaan dan siksaan yang dia alami. Seluruh area larut dalam kekacauan total. Banyak pembudidaya yang berpikiran lebih lemah telah jatuh cinta pada King Yu, pikiran mereka hanya dipenuhi pikiran tentang sosoknya yang menakjubkan. Dia melakukan ini dengan sengaja, dia benar-benar melakukan ini dengan sengaja. Lu Yun dengan cepat memahami bahwa kehadiran King Yu memiliki daya tarik yang fatal bagi makhluk abadi dan kultivator. Pembudidaya biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Tentu saja, King Han bisa sepenuhnya menarik kembali ketertarikannya, tapi dia memutuskan untuk melakukan sedikit pembalasan terhadap mereka yang telah menghinanya dengan begitu menyedihkan sebelumnya. Kita harus pergi. Lu Yun meraih King Han. Keduanya berubah menjadi partikel debu dan menghilang. Peri, di mana peri saya? Banyak pembudidaya menangis ketika King Han menghilang dari pandangan mereka, ekspresi mereka hilang dan sedih. Mereka berubah menjadi dua partikel dan melarikan diri ke arah itu. Asal Dao abadi duduk bersila di atas awan tegang mereka terus mengawasi Destiny City dengan kesadaran mereka. Itu hanya trik kecil. Itu mungkin bisa membodohi makhluk abadi biasa,
tapi tidak dengan indera kita. Donglin tampak seperti pria parubaya, cukup sederhana dalam jubah abu-abu panjang. Namun, asal Dao abadi lainnya yang hadir semuanya sangat waspada terhadapnya. Klan Lin sudah dianggap sebagai salah satu faksi teratas di dunia keabadian. Mereka tidak lebih rendah dari salah satu pengadilan surgawi dari 9 jurusan atau 10 negeri dalam hal kekuatan mentah. Namun, Donglin berhasil memenangkan kemerdekaan cabangnya dari klan, melepaskan keluarganya dari blokade klan dan membawa mereka ke Aureate Major. Di sana, mereka menetap dan secara bertahap tumbuh menjadi aristokrasi utama mayor. Donglin bahkan belum menjadi Dao abadi pada saat itu. Setelah pendirian House Donglin, dia memasuki kehampaan dan memetik buah Dao asal, naik ke alam. Namun, dia tidak luput dari nasib yang sama yang menimpa para Dao abadi asal lainnya. Orang-orang abadi di sekitarnya menyatakan persetujuan mereka. Aku menginginkan King Yu itu, kata Donglin tiba-tiba. Dia memiliki konstitusi kosmik dan akan menjadi wadah kultivasi yang sempurna untuk Tai Huang. Yang lain tidak menanggapi pernyataan Donglin. Apa yang terjadi setelah Donglin Tai Huang mendapatkan seorang wanita dengan konstitusi kosmik? Tanya seorang pria dengan rambut panjang berapi-api. Dia adalah seorang kelas berat yang tidak menderita cedera Dao yang serius, yang membuatnya menjadi salah satu yang paling kuat di antara para Dao abadi. Dialah yang memaksa Scarlet Ape untuk mundur lebih awal. Ada kemungkinan 80% bahwa Tai Huang dapat naik sebagai Dao abadi asal yang lengkap, Donglin mengakui dengan jujur. Yang lain gemetar dan melemparkan pandangan tidak percaya ke arah Donglin. Ini bukan masalah sepele untuk menjadi Dao abadi asal lengkap. Pria itu tiba-tiba mendengus. Kita semua tahu betapa mematikannya monster yang menjaga pohon buah Dao. Anda sendiri juga pernah ke sana. Apakah Anda benar-benar berpikir memperoleh seorang wanita dengan konstitusi kosmik sudah cukup baginya untuk mengalahkan mereka? Saya skeptis, ya, Donglin mengangguk. Tapi Tai Huang mengatakan dia 80% percaya diri. Saya tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Donglin lah yang secara pribadi mengancam klan King untuk menundukkan kepala mereka ke rumah Donglin bertahun-tahun yang lalu. Faksi utama Nephite Major dianggap sebagai faksi teratas, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki asal Dao abadi di antara mereka. Pengikut Kaisar Surgawi Nephite pertama, termasuk Lu Daoling dan leluhur King, hanya memetik 9 buah Dao misterius, dan tidak berani mendorong budidaya mereka lebih jauh. Jika Dao abadi asal yang lengkap pernah datang ke tempat kejadian, mungkin mereka akan dapat menyembuhkan luka-luka yang diderita Dao abadi asal yang lumpuh selama kultivasi mereka. 9 Kaisar Surgawi tidak akan terlibat, karena itu akan mengganggu pembalasan karma dari pohon buah Dao. Mereka telah menghindari monster yang menjaga pohon dengan kekuatan 9 mandat surgawi dan tidak akan melangkahi tempat yang seharusnya tidak mereka lewati. Kata-kata Donglin membungkam para dewa Dao asal lainnya. Setelah menghindari para pembudidaya yang bersemangat, Lu Yun dan King Han menemukan tempat yang tenang dan menggunakan metode transformasi sederhana. Dengan penampilan mereka yang berubah, mereka dengan bebas berkeliaran di sekitar Destiny City. Tidak ada apapun di kota yang sepadan dengan waktu Lu Yun. Dia, pada kenyataannya, diam-diam menyiapkan formasi untuk membantu mereka melarikan diri. Itu bukan formasi Dao abadi, tetapi ciptaan perdukunan. Meskipun jatuh di bawah lingkup Dao abadi, itu tidak mengeluarkan energi yang sama dengan formasi Dao abadi. Setelah menghabiskan hari bermain-main di kota, Lu Yun dan King Han kembali ke Jade Manor. Ah, kalian berdua akhirnya datang. Lu Yun menjadi bersemangat ketika dia melihat dua pengunjung di Manor. Lin Yu dan Lin Xuan. Kedua bersaudara itu akhirnya datang ke Jade Manor. Namun, mereka tidak memikirkan Lu Yun, tetapi malah menatap King Han dengan tatapan panas. Dewiku, peri, keluar, marah Lu Yun. Lu Yun menyepak Lin Yu dan Lin Xuan pergi. King Han menunduk, malu. Dia tidak menyangka pengungkapan dirinya yang sebenarnya memiliki dampak yang begitu lama. Saudara-saudara Lin adalah sepasang master formasi tangguh yang telah menyentuh puncak tertinggi Dao formasi. Tetapi bahkan mereka kehilangan ketenangan mereka di hadapan King Han. Mereka jelas menyaksikan saat yang tepat ketika King Han mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Lu Yun berjalan ke arah mereka dan menembakkan efek dari dua jimat ketenangan ke dalam tubuh mereka, membuat mereka bergidik. Tatapan mereka pada King Han tidak lagi panas. Sementara jejak kekaguman tetap ada, mereka jauh lebih tenang. Kembali ke masalah yang ada mereka dengan hati-hati berjalan ke Jade Manor, jangan sampai seseorang mengetahui keterlibatan mereka dengan pengacau. Klan Lin akan berada dalam dunia masalah jika mereka terlihat memasuki Manor. Selama 3 hari berikutnya, Lu Yun merobohkan semua formasi di dalam dan di luar Jade Manor. Tidak ada penghalang yang tersisa untuk menjaga Manor, dan semua pembudidaya dapat dengan bebas melihat ke dalam tempat itu. Tentu saja,
mereka tidak berani melakukan apapun selain hanya mengamati dengan mata mereka. Dengan Scarlet AP di sini, bahkan asal Dao Abadi tidak akan mengambil risiko pemindaian dengan kesadaran mereka. Di tengah manor ada altar kecil yang sangat terbuka. Tingginya kurang dari 9 meter, dan orang mungkin menganggapnya sebagai tumpukan tanah belaka tanpa pemeriksaan lebih dekat. Lu Yun entah bagaimana memperoleh seguci darah, dan menuangkannya ke altar, mengecatnya menjadi merah. Sosok merah samar membuat lingkaran di sekitar manor sebelum menghilang. Darah hati 10.000 roh. Scarlet AP diucapkan dengan tatapannya tertuju pada darah yang merembes ke dalam altar. Darahnya masih hidup, yang berarti Anda mengambil darah hati mereka saat mereka masih hidup. Kalian manusia sama kejamnya seperti sebelumnya, cibirnya. Lu Yun mengangkat bahu. Apa yang akan kamu lakukan jika itu kamu? Bunuh mereka sebelum mengambil darah mereka, jawab Scarlet AP seolah itu sudah jelas. Darahnya akan sama kuatnya jika diekstraksi saat mereka mati. Wah, itu roh monster untukmu. Lu Yun menarik napas dramatis. Sama haus darah seperti yang pernah kamu alami. Aku hanya mengambil darah jantung mereka, bukan nyawa mereka. Mengapa saya harus membunuh mereka? Mereka dirawat setelah darah mereka diekstraksi. Kera merah berhenti. Su Xiaoxiao dan Xing Zi lah yang mengumpulkan darah hati. Meskipun provinsi senja telah diblokade, Laut Utara yang luas berbatasan dengan provinsi tersebut dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang disebut rumah lautan. Bukan tugas yang sulit untuk mengekstrak darah hati 10.000 makhluk. Lu Yun bukan tipe orang yang bereaksi baik terhadap ancaman. Dia paling membenci setiap upaya paksaan dengan paksa. Karena 17 Dao Abadi asal telah memberinya ultimatum dan memerintahkannya untuk meninggalkan Destiny City dalam 3 hari, dia tidak akan menurut tanpa memberi mereka kejutan. Selama proses persiapan, kera merah telah mengikuti Lu Yun, mengamati setiap gerakannya dengan mata dan kesadarannya. Semakin dilihat, semakin bingung. Lu Yun mengingatkannya pada seorang anak manusia yang membuat kue dari lumpur, tetapi alih-alih menggunakan lumpur, dia bermain dengan darah hati 1000 jiwa yang hidup untuk membentuk altar kasar. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Scarlet AP tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ingat, kita adalah musuh, Lu Yun mendengus. Apakah kamu pikir aku akan mengungkapkan rahasiaku kepada musuhku? Scarlet AP balas melotot dengan mata berapi-api tetapi tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, ini sudah 3 hari. Anda boleh pergi sekarang. Ekspresi Lu Yun berubah seperti baja. Bawa Silvermon Wolf King dan Gorila Punggung Perak bersamamu. Scarlet AP mendongak dan melihat bahwa 17 Dao Abadi sudah muncul di awan. Perhatian mereka telah bergeser dari Lu Yun, pelaku utama, ke King Han, sehingga sangat membangkitkan kemarahan Lu Yun. Rumah Donglin pasti melihat King Yu mengungkapkan dirinya yang sebenarnya di kota takdir, gumamnya pada dirinya sendiri. Asal Dao Abadi pasti mengejarnya karena Haus Donglin. Kalau begitu, kamu sendirian. Mari berharap Anda benar-benar dapat melarikan diri dari mereka. Scarlet AP menyeringai dan meraih Chu Yingxin, Silvermon Wolf King, dan Gorilla Silverback, sementara Lin Yu dan Lin Xuan telah dibawa ke suatu tempat yang aman oleh Gelong sejak lama. Lu Yun dan King Han adalah satu-satunya yang tersisa di JDIT Manor. Jadi kedua serangga itu belum kabur. Asal Dao Abadi muncul dari awan dengan mencibir Donglin. Di sampingnya adalah Donglin Tai Huang. Keserakahan di mata Donglin misterius Dao Abadi begitu tebal sehingga hampir melilit tubuh King Han. Kamu pasti wanita konstitusi kosmik dari klan King, gumam Donglin Tai Huang. Saya merasakan kelahiran orang seperti itu di klan 18 tahun yang lalu, tetapi dia menghilang kemudian. Apakah mereka tinggal di kota karena Anda melindungi mereka, Tuan Kota Takdir? Donglin mengarahkan pandangannya ke istana penguasa kota sebelum memutuskan apakah akan bergerak. Tuan Kota diam-diam menelan harga diri dan penghinaannya. Kota Takdir adalah wilayahnya, namun 17 Dewa Dao asal yang berkunjung melakukan sesuka mereka tanpa memperhatikan otoritasnya. Karena kamu telah memutuskan untuk menghindari masalah ini, aku akan mengalahkan kedua serangga itu. Donglin mengulurkan tangan raksasa ke arah JDIT Manor dan meraih Lu Yun dan King Han. Di mata asal Dao Abadi seperti dia, Lu Yun dan King Han sama lemahnya dengan semut. Tanpa perlindungan Scarlet AP, menangkap mereka akan semudah membalikkan tangannya. Donglin Tai Huang tersenyum saat melihat leluhur klannya beraksi. Sudah waktunya, senior. Lu Yun membungkuk ke altar. Ai, Qi Hai menghela nafas pelan dan menghilang dari neraka. Aku tidak menyangka kamu akan hidup sampai hari ini, Little Ying. Anda telah melalui banyak hal akhir-akhir ini, bukan? Qi Hai muncul di altar sederhana dan tersenyum pada tangan raksasa yang turun dari udara. Biarkan kakak melakukan beberapa pukulan. Dia mendorong serangan telapak tangan ke langit dan menyebarkan tangan raksasa itu. Gemuruh.
Semua Destiny City bergetar dan cahaya Crimson meledak dalam sinar, menyulap bayangan binatang Crimson raksasa. Qihai naik ke langit seolah-olah dia sedang berjalan di tangga. Kakak senior, Tuan Kota Takdir melebarkan matanya, menatap sosok samar itu dengan tak percaya. Itulah formasi darah 10.000 roh dari ras perdukunan. Bentuk pedang melintas di langit di atas Destiny City saat sebuah suara mengidentifikasi formasi tersebut. Siapa kamu? Donglin menuntut dengan tatapan serius setelah serangannya tersebar. Kedua anak kecil itu adalah saudaraku, kata Qihai lemah. Namaku Qihai. Qihai sudah mati. Meskipun rohnya utuh, jiwanya tidak. Itu menempatkan dia dalam kesulitan yang sama seperti permaisuri Mirrelstar, itulah sebabnya dia bisa masuk neraka. Dia membutuhkan metode khusus untuk memungkinkan dia memanfaatkan kekuatannya. Formasi darah 10.000 roh menjadi salah satu contohnya. Ini adalah formasi yang dibentuk dengan darah hati 10.000 jiwa yang hidup dan ditambatkan ke altar perdukunan. Itu memanfaatkan kekuatan nadi bawah tanah di Destiny City dan menyulap iblis yang hebat sehingga Qihai dapat mewujudkannya. Qihai. 17 Dewa Dao asal berkedip ketika mereka mendengar nama itu. Mereka mengenal satu sama lain dengan baik, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenal rekan bernama Qihai. Klan Qi adalah faksi di atas rata-rata di dunia, tetapi hanya ada satu Dao abadi yang misterius di antara barisan mereka. Faktanya, Qihai adalah nama yang biasa seperti lumpur. Ada hampir 1 juta pria dengan nama yang sama di dunia abadi. Ada Qihai yang terkenal dari era primordial, tetapi Master Pil yang terkenal sama sekali tidak mungkin. Lagi pula, pria itu telah mati jauh sebelum perang besar keabadian. Kakak senior, terdengar seruan dari Destiny City. Tuan Kota dengan cepat muncul di hadapan Qihai dengan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan. Dia kakak laki-laki Tuan Kota Destiny. 17 asal Dao abadi melongo pada pendatang baru. Banyak tanda yang menunjukkan bahwa penguasa kota adalah salah satu eksentrik tua dari era primordial. Ada yang abadi seperti dia di antara 17 Dao abadi, tetapi tidak ada yang status dan pengaruhnya dapat menyaingi penguasa kota. Pria itu telah menjadi penggerak dan pengocok bahkan di era primordial. Pembatasan terhadap keabadian telah merusak ingatan banyak keabadian kuno yang telah dihancurkan dari keabadian mereka, dan ingatan mereka tentang masa lalu anehnya kabur. Banyak dari mereka harus mengandalkan catatan yang digali dari makam kuno untuk memahami periode waktu yang mereka lalui. Namun, seseorang seperti penguasa kota Destiny mungkin telah menyimpan ingatannya. Dia menyebut pendatang baru itu sebagai kakak laki-lakinya membuktikan teori yang sudah lama dianut itu benar. Apakah dia dari era primordial juga? Seru Donglin. Hehehe, hahaha, Qihai tiba-tiba tertawa. Saya harus memberi Anda semua pelajaran bahkan jika saya tidak bersama kedua anak kecil itu. Adik laki-laki saya adalah orang yang lembut dan tidak suka konflik, jadi dia sering didesak oleh orang lain. Tetap saja, sebagai kakak laki-lakinya, aku tidak akan tahan jika dia diganggu oleh serangga sepertimu. Qihai bergerak. Bam! Sebuah kekuatan besar berdesir melalui langit dan bumi. Iblis merah di bawah kakinya berubah menjadi Qihai dan menampung jiwanya yang rusak. Mati, kalian semua. Matanya memerah saat dia melemparkan pukulan, kekuatan mentah yang mengancam akan menusuk area dunia ini. Sialan, serangan mendadaknya membuat 17 Dao abadi lengah. Dalam sekejap mata, tinju Crimson terhubung dengan Dao abadi asal yang tidak cukup cepat untuk menyingkir dan menghancurkan tubuhnya. Berlindung dalam buah Dao asal yang rusak, jiwanya yang hancur melarikan diri ke langit. Qihai mengabaikannya demi melemparkan pukulan lain ke Dao abadi asal kedua. Qihai, pria dengan rambut panjang berapi-api berteriak. Apakah kamu tidak khawatir bahwa kami akan membantai setiap makhluk hidup di kota setelah kamu menyerang kami? Dia tidak tahu siapa Qihai, tetapi sebagai kakak laki-laki penguasa kota, dia tidak akan mengabaikan nasib kota takdir, itulah sebabnya dia membuat ancaman. Dengan getaran cepat, semburan api melilit tubuhnya. Seseorang dari suku roh api. Qihai berhenti dan menatap pria itu. Ada roh api di dunia abadi. Kembali di hari saya, roh api akan diambil dan disempurnakan menjadi harta jika mereka berani muncul di depan umum. Qihai sedang berbicara tentang era Dao manusia, tentu saja. Roh api adalah spesies unik yang lahir di alam. Mereka bisa mengendalikan semua api antara langit dan bumi, dan potensi mereka menyaingi ras dewa meskipun bukan bagian dari ras tersebut. Yah, tidak heran. Dewa hari ini tidak tahu kegunaan luar biasa dari roh api. Kejam, terlalu kejam. Scarlet Ape gemetar dari tempat persembunyiannya di luar Destiny City saat menyaksikan pertarungan berlangsung. Ini dia, ini benar-benar dia. Dialah yang membuatku tersegel di makam naga. Dia benar-benar kelas berat Dao manusia. Scarlet Ape meringkuk dan bersembunyi di sudut seperti bola berbulu.
Hanya makhluk abadi Dao manusia yang akan berbicara tentang memurnikan roh api menjadi harta karun. Mungkin dia akan memurnikan intiku menjadi pil juga jika dia melihatku. Syukurlah dia hanya sepotong jiwa yang rusak. Dia membutuhkan formasi aneh itu dan darah hati 10.000 roh untuk memanfaatkan kekuatannya. Berapa banyak makhluk mengerikan seperti dia di antara pengikut Lu Yun. Saya akan mengumumkan secara terbuka identitas manusia muda itu setelah dia menyelamatkan mitra Dao saya. Dia akan menjadi musuh publik terkemuka di dunia keabadian dan mati tanpa mayat untuk dikubur. Scarlet AP bergumam, merencanakan bagaimana menghadapi Lu Yun. Pertempuran di atas Destiny City berlanjut. Dengan kota sebagai fondasinya, darah jantung untuk membentuk tubuhnya, dan pembuluh darah bawah tanah untuk mengisi energinya, Qi Hai memukul lawan-lawannya dengan pukulan sederhana. Formasi darah 10.000 roh memungkinkan penggabungan sempurna dari 3 kekuatan. Setiap pukulannya mengisyaratkan logika tertinggi dunia, dia telah mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari esensi Dao abadi. Ini adalah alam puncak Dao manusia. Qi Hai telah membunuh 3 dari 17 Dao abadi, mengirim jiwa mereka melarikan diri di bawah perlindungan buah Dao mereka. 14 Dao abadi lainnya sudah berpikir untuk mundur. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan terbunuh. Tuan Kota Destiny tetap di sela-sela, hanya menonton pertarungan. Daois, kata sebuah suara dari langit. Pria ini hanyalah jiwa yang rusak. Dia hanya bisa bermanifestasi secara fisik karena formasi di kota. Begitu kita menghancurkan formasi perdukunan, dia juga akan menghilang. Mata formasi adalah altar kecil tanah di Jade Manor. Astaga, seberkas energi pedang turun dan menebas Qi Hai. Kau berani untuk menjadi anak ilahi? Qi Hai mencibir dan meraih energi pedang. Keyakinannya goyah ketika serangan itu memutuskan tangannya. Pedang kekacauan, sembur Qi Hai. Pedang telah selesai. 14 Dao abadi asal mengambil kesempatan untuk melewati pertahanan Qi Hai dan memasuki kota takdir. Untuk apa kau menganggapku, merajalela di kotaku seperti ini? Tuan kota akhirnya pindah, menerjang 14 Dao abadi asal. Nyah, geram Donglin. Dengan dorongan tangannya, sebuah kekuatan besar melesat keluar dan menghantam penguasa kota, meledakkannya ke belakang. Mustahil. Tuan kota memuntahkan seteguk darah, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Donglin. Hehehe. Hahaha. Donglin terkekeh, darah merembes keluar dari sela-sela giginya. Dia mengulurkan tangan dan meraih King Han. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Tangannya menjangkau lebih jauh dan lebih jauh ke dalam Jade Manor, tetapi tidak peduli seberapa jauh dia mencapai, dia tidak bisa menyentuh King Han, yang seharusnya berada tepat di ujung jarinya. Tekanan luar biasa membayanginya. Siapapun yang menyakiti tuanku harus mati, sebuah suara menyatakan, diikuti oleh tebasan pedang yang berasal dari langit yang jauh. Waktu dan ruang kehilangan maknanya dalam menghadapi serangan itu. Energi pedang menembus langsung ke dada Donglin. Wajahnya membeku saat dia berjuang untuk mengangkat kepalanya, menatap pendatang baru yang tiba-tiba dengan kaget. Itu adalah Zhao Fengyang. Gedebuk, tubuh tak bernyawa Donglin mendarat di tanah, dan buah daunnya hancur. Zhao Fengyang, tidak ada yang mengira dia tiba-tiba menunjukkan dirinya dan membunuh Donglin, bahkan menghancurkan buah dao asalnya. Keheningan yang mencekik turun ke Destiny City. Mantan Kaisar Surgawi Nefrite adalah orang pertama yang mewariskan tahtanya, sehingga mengangkat tirai era baru di dunia keabadian. Belum-belumkah kamu berkultivasi dengan pintu tertutup? Mengapa kamu di sini? Roh api berambut panjang itu melongo menatap Zhao Fengyang, bingung harus berbuat apa. Dewa Dao asal lainnya juga tidak berani bergerak. Donglin Taihuang ternganga ngeri. Sebagai Dao misterius 8 buah abadi, dia mampu melakukan apa yang dia suka dan memerintahkan King dan klan besar lainnya di sekitar hanya karena dukungan Donglin. Namun, leluhur rumahnya sekarang terbaring mati di tanah. Lebih penting lagi, hadiah yang diberikan pria tak terduga dari Jade Manor padanya masih berlaku. Pada saat itu, banyak yang sampai pada kesimpulan yang sama, House Donglin hancur. Mereka sedang melihat rumah bangsawan tanpa masa depan. Rumah Donglin akan dihancurkan oleh klan Lin, atau dianeksasi oleh pengadilan Aureate. Meski begitu, 13 Dao abadi asal yang tersisa tidak berani mengejang. Mereka telah bersembunyi di wilayah klan mereka selama 80.000 tahun terakhir sementara 9 Kaisar Surgawi memerintah, tanpa sepengetahuan kebanyakan orang di dunia abadi. Mereka hanya berani menjulurkan kepala keluar dari persembunyian karena 9 Kaisar Surgawi telah melewati obor. Seandainya Kaisar Surgawi masih berkuasa, mereka tidak akan pernah keluar, tidak peduli seberapa banyak suara yang dibuat Lu Yun atau seberapa memikat hadiah dari pertemuan berdaulat. Zhao Fengyang mengamati sekeliling dengan dingin, mata seperti elang. Dewa Dao asal yang tersisa melakukan tiruan patung terbaik mereka. Sword Divine, di sisi lain, telah melarikan diri segera setelah mantan Kaisar Surgawi muncul.
Saya sudah lama mengatakan bahwa apel busuk seperti ini harus digigit sejak awal atau dipotong seluruhnya, kata Zhao Feng yang tanpa basa-basi, mengabaikan pertanyaan roh api. Teror hina melanda 13 dao abadi asal, menakut-nakuti mereka dan mengganti semua emosi mereka dengan keputusasaan. 9 kaisar surgawi selalu tahu tentang mereka, dan segelintir menganggap mereka tumor dunia. Zhao Feng yang sangat radikal, tidak mentolerir dao abadi asal bengkok seperti mereka. Itulah mengapa Nefrite Major adalah satu-satunya mayor di dunia tanpa dao abadi asal lumpuh seperti itu. Nenek moyang klan Ling, klan teratas Nefrite Major, pernah naik ke ranah dao asal. Namun, siksaan yang dia alami untuk memetik buah dao memutarnya, menyebabkan kaisar surgawi secara pribadi membunuhnya. Itu, pada gilirannya, mendorong klan Ling untuk pindah dari Xiankan dan mendirikan provinsi Ling di bagian selatan mayor, menetap di wilayah mereka sendiri. Di udara, Qi Hai berbalik dan menatap Zhao Fengyang dengan terkejut. Melihat tatapan Qi Hai, Zhao Fengyang berbalik dan membungkuk padanya, memanggilnya paman bela diri. Qi Hai mengangguk dan perlahan menghilang. Dengan asal dao abadi puncak seperti Zhao Fengyang di sini, tidak perlu baginya untuk tinggal. 13 dao abadi asal menahan napas kolektif mereka, takut bahwa mantan kaisar surgawi Nefrite yang pendendam akan membunuh mereka semua. Keluar, perintah Zhao Fengyang. Para dao abadi bertebaran pontang-panting dipertunjukkan belas kasihan yang langka. Menguasai. Dia kembali ke penguasa kota takdir. Itu mengejutkan semua orang bahwa penguasa kota takdir adalah Tuan Zhao Fengyang. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan orang, semuanya akhirnya bisa tenang di Destiny City. Zhao Fengyang tidak tinggal lama sebelum pergi, dan kota menjadi damai sekali lagi. Meskipun semua orang tahu Zhao Fengyang telah campur tangan karena Dong Lin telah melukai tuannya, pengaruh mantan kaisar surgawi sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani mengejar Lu Yun dan King Han bahkan setelah Zhao Fengyang tampaknya pergi. Apakah itu salah satu mantan kaisar surgawi? Scarlet Ape terbelalak dan menarik napas. Tidak heran dua orang di Pulau Ingres dan Sekte Pedang Utara Gelap tetap bersembunyi. Dengan sosok-sosok seperti ini yang menguasai dunia abadi itu terputus dan keluar dari Nefrite Major. Sekarang setelah mata yang tidak diinginkan hilang, mari kita lanjutkan juga. Lu Yun membiarkan dirinya bersantai begitu Scarlet Ape pergi. Tidak mengherankan baginya bahwa Zhao Fengyang telah muncul. Jalan masuk adalah harta terbesar dari Nefrite Major, tetapi itu juga harta pribadi Zhao Fengyang. Zhao Changkong, kaisar surgawi Nefrite saat ini, belum mendapatkan hak untuk menggunakan harta itu. Dengan demikian, jalan masuk tetap dalam kepemilikan Zhao Fengyang. Tuan Senja tahu begitu jalan masuk muncul di kota takdir, menjadi percobaan pertama pertemuan berdaulat, bahwa Zhao Fengyang pasti ada di sana. Jadi kita akan pergi ke Laut Timur, tuanku. Gelong muncul entah dari mana sambil tersenyum. Dia begitu yakin seolah-olah dia sedang membaca pikiran Lu Yun. Lu Yun mengangguk. Dia memang berencana menuju ke Laut Timur. Tawar-menawarnya dengan Scarlet Ape tidak pernah menjadi niatnya yang sebenarnya. Dia punya firasat bahwa begitu dia pergi ke Laut Timur, kera yang terperangkap di sana akan keluar dari pengekangannya bahkan jika dia tidak ingin melepaskannya. Kamu tidak harus pergi sekarang. King Han menggelengkan kepalanya, Monkey besar itu akan memperhatikan jika kamu melakukannya. Lebih baik kembali ke Provinsi Senja untuk sementara waktu. Lu Yun ingin pergi ke Laut Timur untuk mencari sarang kunpeng dan menjelajahi tanah terpencil sehingga dia bisa menemukan mutiara yang tersisa dan menyembuhkan racun King Han. Namun, dia tidak ingin dia mengambil risiko. Dia merasa dia harus membuat banyak persiapan sebelum melakukan perjalanan, atau setidaknya menunggu sampai dia mencerna keuntungannya dari Sovereign Maid. Selain itu, sudah 3 tahun sejak kami mendengar kabar dari kakak laki-laki dan sepupuku. King Han menundukkan kepalanya dan berbisik, aku khawatir tentang mereka. 3 tahun lalu, setelah pertempuran besar di Provinsi Senja, King Buyi dan Chen Xiao telah berangkat ke gurun tak berujung di sebelah barat Nefrite Major. Mereka belum kembali sejak itu, juga tidak mengirim kabar. King Han mulai khawatir, meskipun kepercayaannya pada King Buyi dan Chen Xiao. Ekspresi Lu Yun juga berubah muram, dia tidak bisa sembarangan pergi ke gurun sendiri. Makam kuno dan tanah terpencil adalah keahliannya, tetapi gurun tak berujung berbeda. Di dalam gurun yang luas, ancaman paling berbahaya adalah monster dan binatang buas tak berujung yang bisa muncul entah dari mana. Kita akan kembali ke Provinsi Senja dulu dan menyusun rencana, Lu Yun menghela nafas. Dia tahu bagaimana perasaan King Han. Mereka bertiga meninggalkan Destiny City. Meskipun banyak makhluk abadi ingin bergerak melawan mereka, tidak ada yang berani mengambil risiko. Zhao Fengyang adalah ancaman yang terlalu besar. Ah, aku hampir lupa. Lu Yun tiba-tiba berhenti setelah dia meninggalkan Destiny City dan mengangkat suaranya. Formasi darah 10.000 roh masih berfungsi.
Cara mengaktifkannya bisa ditemukan di JDIT Manor. Tuan Kota Takdir menjadi bersemangat, dan Si Yingchen segera kembali ke bekas kediamannya untuk melihat sebuah gulungan melayang di atas altar merah. Ini memang formasi perdukunan. Tuan Kota Destiny menarik napas ketika dia tiba dan memperhatikan isi gulungan itu dengan baik. Siapa King Yu dan pemuda itu? Mereka tidak mungkin keturunan ras perdukunan. 455.